foto bersama dan diakhiri dengan penutup. Betul sekali. Selanjutnya, saya akan membacakan peraturan yang diterapkan pada webinar hari ini. Yang pertama adalah, sebagai syarat perolehan sertifikat elektronik, peserta wajib mengisi tautan pretest dan post-test yang akan dibagikan di awal dan akhir acara. Kedua, peserta wajib menggunakan nama asli sesuai identitas diri pada akun Zoom yang digunakan serta hadir selambat-lambatnya 5 menit sebelum acara berlangsung. Yang ketiga, peserta diharapkan dapat on-cam dan off-mic selama acara berlangsung, kecuali pada saat sesi tanya jawab. Baik, saya juga izin mengingatkan sebelum kita nanti sampai pada sesi tanya jawab, jika di tengah-tengah talk show Bapak dan Ibu terdapat pertanyaan yang ingin diajukan, Bapak dan Ibu bisa langsung menuliskan pertanyaan melalui kolom chat di Zoom ataupun WhatsApp. Nanti akan dibacakan pertanyaan tersebut di sesi tanya jawab atau mungkin jika Bapak dan Ibu berkenan nanti dapat disampaikan secara langsung. Baik, untuk membuka rangkaian acara kita, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Mindful Education. Dengan hormat, kami mengundang Ketua Mindful Education, Ibu Airin, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Angie dan Matthew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali bisa ketemu secara online ya. Kemarin saya sudah sapa-sapa juga di grup WhatsApp. Saya dengan Irina Niku Sumawardani sebagai founder dari Mindful Education Community. Tahun ini jadi suatu kehormatan buat kami ya karena dapat menjadi mitra pengabdian dari tim Ibu Cleo Putri Yusaini dari Departemen Psikologi UB em, untuk menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan tema pendidikan ini ya, dengan mengusung kearifan lokal gitu ya. Tapi mempunyai nilai budaya tuh yang universal. Jadi topiknya Setyo Budyo Pangkesedur Angkoro. Mungkin eh, Bapak Ibu juga penasaran gitu ya sama dengan saya nih sebenarnya tentang apa sih dan apa kaitannya dengan peran kita tuh sebagai pendidik. Seperti yang kita ketahui bersama ya, realita dunia pendidikan yang terjadi di tengah-tengah kita belakangan ini itu cukup memprihatinkan gitu ya. Banyak kasus-kasus kekerasan atau kekerasan seksual dan juga masalah kesehatan mental itu yang terjadi bahkan di lingkup pendidikan gitu. Jadi mungkin kita bertanya-tanya gitu ya, bagaimana lalu peran kita sebagai pendidik dalam menghadapi realita ini. Harapannya nanti hari ini kita bisa belajar ya dari pembicara kita yang luar biasa, bagaimana nilai-nilai budaya gitu ya, atau nilai-nilai hidup yang diajarkan oleh leluhur kita ini masih bisa selaras dengan problem yang kita hadapi pada saat ini. Sebenarnya beberapa tahun belakangan sudah sering ya berkolaborasi dengan Bu Cleo. Jadi saya kalau memperkenalkan Bu Cleo ini, em, Bu Cleo ini seorang pendidik tuh yang mindful ya, yang tidak hanya pandai gitu, tapi pengetahuannya itu juga luas dan dalam gitu ya, atau bijak. Seperti apa dan bagaimana nanti bisa kita saksikan bersama, Bapak Ibu. Mungkin itu saja sepatah kata dari saya. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih banyak pada tim mahasiswa S1 dan S2 dari Psikologi UB ya, yang sudah mengerahkan segala daya upaya untuk acara ini bisa terwujud dalam waktu singkat. Baik, terima kasih. Selamat belajar bersama. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ibu Airin atas sambutannya. Semoga sambutan tadi bisa menjadi semangat bagi kita semua untuk mengikuti acara dari awal hingga akhir nanti. Betul sekali. Berikutnya, kami akan memperkenalkan moderator yang akan memandu jalannya diskusi utama pada pagi hari ini.
Beliau adalah Ibu Indri Oktavia Rospita, mahasiswa Magister Sains Psikologi Ya, di Universitas Brawijaya. Beliau menempuh pendidikan sarjana psikologi di Universitas Udayana. Beliau juga memiliki pengalaman kerja sebagai guru bimbingan konseling di SMA Tunas Luhur. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Ibu Indri, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada MC. Bapak Ibu Guru, selamat pagi. Sesuai dengan yang disampaikan oleh MC bahwa pada pagi hari ini saya akan menjadi moderator dalam kegiatan webinar kali ini. Perkenalkan kembali saya Indri, mahasiswa Magister Sains Psikologi Universitas Brawijaya. Alhamdulillah pagi ini saya diberikan kesempatan atau amanah untuk menjadi moderator, seperti itu ya. Tetapi sebelum saya memperkenalkan atau membacakan CV dari pemateri kita pada pagi hari ini, saya ingin sapa-sapa dulu nih, Bapak Ibu guru yang ada di ruangan Zoom ini. Kalau saya melihat jumlah pesertanya masih 36, itu pun sudah plus dengan panitia ya. Nah, mungkin saya minta tolong Bapak dan Ibu guru untuk mengabari teman-teman guru yang lain, begitu ya, yang satu instansi untuk segera bergabung di ruang Zoom. Karena sebentar lagi acara inti pemberian materi itu akan segera dimulai. Eman-eman nih Bapak Ibu guru ya, sudah daftar, sudah direncanakan, sudah diplot waktunya, tetapi di hari H telat. Jadi takut tidak mendapatkan materi secara maksimal seperti itu. Jadi minta tolong bantuannya Bapak Ibu guru untuk mengontak teman-teman yang lain untuk segera bergabung. Nah, selanjutnya saya ingin juga mengingatkan bahwa per detik ini yang sudah mengisi pretest itu sekitar 32 orang. Seperti itu. Mungkin juga sambil dibantu diingatkan kepada teman-teman yang lain, Bapak Ibu guru yang lain untuk juga mengisi pretest nggih. Eh, saya akan kasih waktu mungkin sampai nanti sebelum materi diberikan. Nah, mungkin itu saja. Nah, selanjutnya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu Guru, saya akan membacakan CV dari pemateri kita yang luar biasa kali ini. Mohon ditampilkan, teman-teman MC, ini dia. Nah, nama lengkap beliau adalah Cleo Putri Yusaini, Bapak Ibu. Nah, beliau ini salah satu dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Departemen Psikologi Universitas Brawijaya. Kalau kami, anak-anak S1 dan S2 itu memanggil beliau dengan sebutan Bu Cleo ya. Adapun latar belakang pendidikan beliau itu, beliau menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan beliau menjadi mahasiswa terbaik kala itu. Wah, nggak ada tepuk tangan ini ya. Kemudian beliau melanjutkan kembali di universitas yang sama, yaitu Universitas Indonesia, di Fakultas Psikologi dengan peminatan atau fokus di psikologi klinis. Dan lagi-lagi, beliau ini menjadi mahasiswa terbaik, mahasiswa lulusan terbaik kala itu Bapak Ibu. Luar biasa ya, kayaknya kalau saya ngejar Bu Cleo ini nggak nyampe-nyampe kayaknya. Dan yang lebih luar biasa lagi, beliau juga menempuh pendidikan doktoralnya di salah satu universitas terbaik di dunia, yaitu di Nottingham University di Inggris. Waduh, luar biasa, nggak ada tepuk tangan nih. Kalau di Zoom gitu ya, saya nggak bisa melihat emosi Bapak Ibu guru ya. Ini senang, sedih, terkejut atau seperti apa ya. Tapi pastinya mendengar salah satu prestasi dari pembicara kita pada pagi hari ini tentunya tidak akan rugi mengikuti kegiatan webinar pada kali ini. Dan satu hal lagi yang membuat saya terkaget gitu ya, karena beliau ini juga aktif gitu menulis, tidak hanya menulis artikel atau penelitian, tapi juga beliau menulis buku gitu ya, yang salah satunya saya beli dan saya baca terkait dengan metode penelitian eksperimen begitu ya, di daftar eh,
terkait dengan keterangan penulis seperti itu. Di situ diterangkan bahwa beliau menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Nottingham University ini hanya sekitar 2,5 tahun. Luar biasa ya, harusnya 4 tahun jadi 2,5 tahun. Ini pendidikan kelas doktoral, tapi waktu tempuhnya ditempuh hanya dengan waktu atau durasi anak magister gitu ya. Luar biasa. Dan saya juga sudah membaca disertasi beliau terkait dengan mindfulness dan juga agresi. Wow, luar biasa yang terdiri dari 6 studi dalam satu penelitian ya. Oke, tidak hanya itu Bapak Ibu guru, prestasi yang diraih oleh beliau ini ya. Yang pernah saya baca di artikel, masuk artikel berita begitu, bahwa dalam 1 tahun beliau mampu menulis 4 artikel dan masuk di jurnal internasional Scopus dalam 1 tahun. Luar biasa. Bahkan dalam 1 tahun pun itu biasanya sangat susah ya untuk suatu artikel penelitian itu masuk di Scopus. Ini beliau dalam 1 tahun itu 4. Waduh, kalau ngejar ini udah jauh ini ya. Baik, adapun penghargaan yang lain yang bisa Bapak Ibu guru baca di layar monitor. Yang pertama ada Student Most Favorite Lecture. Saya juga tidak heran ya kenapa beliau menjadi salah satu dosen favorit di Universitas Brawijaya karena memang saya juga merasakan menjadi mahasiswanya beliau gitu ya di kelas psikologi digital, psikologi emosi, seperti itu di eksperimen. Dalam menjelaskan beliau sangat runut, sistematis, penuh dengan referensi terbaru, seperti itu. Nah, adapun penghargaan lain atau mungkin kegiatan lain seperti menjadi salah satu reviewer di Buletin Psikologi Universitas Gajah Mada. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa Gajah Mada juga salah satu universitas terbaik ya, dan reviewernya ternyata salah satu dosen saya dari Departemen Psikologi Universitas Brawijaya. Kalau seumpama saya harus baca semua yang di layar ini hanya 20% sepertinya ya dari total prestasi beliau seperti itu. Nah, biar tidak terlalu lama-lama di CV, bagaimana kalau kita langsung sapa saja pemateri kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Selamat pagi, Bu Cleo. Halo, selamat pagi Mbak Indri, Ya, gimana Bapak Bu Ibu Cleo? semua. Kabarnya Assalamualaikum. sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Waalaikumsalam. Ibu dan Bapak. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung pagi hari ini di acara bincang-bincang kita ya, Ya, betul Mbak sekali. Indri. Tadi ditanya kabarnya biasa saja. Mbak Indri bagaimana? Alhamdulillah, luar biasa ya Bu. Saya Oh gitu. semangat sekali pada pagi hari ini akhirnya ketemu Bu Cleo lagi gitu. Baik, Meskipun terima secara kasih. online seperti itu. Mungkin Bu, Sebelumnya nggih? eh, mau sapa juga terima kasih banyak untuk Bu Airin ya dari Mindful Education yang sudah berkenan tahun ini untuk bermitra dengan kami dari Psikologi Universitas Brawijaya peminatan klinis dan kesehatan di dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat ini. Tadi juga eh, bisa saya sampaikan juga kalau kita sudah beberapa tahun belakangan ini jam session gitu ya Bu Airin di dalam melakukan beragam kegiatan, tapi khusus hari ini itu spesial ya Mbak Indri untuk guru-guru SMA. Sebenarnya terinspirasi karena ada salah satu mahasiswa tesis bimbingan saya gitu ya yang juga guru SMA, yaitu yang sedang jadi moderator saat ini Mbak Indri. Luar luar biasa jadi inspirasi ya baru kali ini. Oke, Bu Cleo, ini pesertanya masih 38. Apakah kita langsung lanjut saja masuk ke materi? Silakan Apakah Mbak Indri, kalau pendidik itu kita harus on time ya. Oh, luar Salah satu. biasa. Ini juga sebenarnya bentuk ini ya, sebenarnya itu tadi penyampaian Bu Cleo terkait dengan pendidik harus on time. Minta tolong juga nih buat guru-guru untuk mengingatkan teman-teman guru yang lain untuk on time masuk di ruang Zoom ini karena eh, per detik ini kita akan memulai materi dan untuk pretest apakah kita resmi tutup sekarang atau bagaimana Bu Cleo? Boleh silakan. Oke, berarti Bapak Ibu guru untuk per detik ini GFOM untuk pretestnya resmi kita tutup nggih karena kita akan memulai materi webinar pada pagi hari ini.
Baik, kita langsung saja ya Bu Cleo ya. Nah, ini kemarin waktu saya diminta untuk jadi moderator dan membaca topiknya yaitu membangun mental guru yang berkesadaran. Ini sebenarnya saya bertanya-tanya gitu ya Bu, seperti refleksi diri. Sebenarnya berkesadaran ini bagaimana ya Bu? Apakah selama ini, selama saya pernah menjadi guru atau mungkin guru-guru yang lain gitu ya, selama menjadi pendidik, belum sadar menjalankan profesinya. Nah, eh, untuk sadar dalam konteks ini, itu sadar seperti apa nih Bu Chloe? Biar kita tidak salah paham atau salah mengartikan seperti itu Bu Chloe. Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari Mbak Indri ya, biasanya kalau di kelas saya yang bertanya ke Mbak Indri, kali ini giliran gantian ya, saya yang ditanyain. Gitu. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya pengen disclaimer dulu ya kepada Bapak Ibu peserta yang sudah hadir hari ini. Pembicaraan hari ini kita fokus di bidang pendidikan ya Ibu dan Bapak. Dan ketika berbicara seperti pendidikan ini kan sebenarnya spektrumnya sangat luas ya. Ibarat kapal gitu, bisa dianalogikan ada nahkoda kapalnya. Itu pembicaraan tentang pedagogi gitu. Dan saya bukan ahlinya, jadi saya tidak akan bicara soal pedagoginya. Ada juga misalnya kapal itu kan ada desainnya ya terkait kurikulum. Kita nggak akan bicara soal kurikulum juga, ataupun berbagai macam kebijakan aturan. Tapi fokus pembicaraan pada hari ini adalah Ibu dan Bapak mohon bayangkan ya ketika dalam suatu kapal yang sangat terkenal itu kan kapal Titanic gitu, Titanic yang sangat legendary karena tenggelam terakhir juga berusaha kemudian untuk direplikasi gitu ya perjalanan Titanic tapi ternyata tenggelam lagi seperti itu. Nah, suatu kapal mau dia secanggih apapun apabila ada yang kemudian melubangi dasar kapal tersebut, maka kapal akan bocor dan tenggelam. Jadi yang akan kita bicarakan hari ini itu adalah dasar dari kapal tersebut ya. Karena untuk bisa kemudian menyadari apakah kapal ini lagi dalam kondisi yang sehat atau dia akan tenggelam, itu butuh kesadaran seperti itu. Gitu ya Ibu dan Bapak. Lalu disclaimer yang kedua nih, karena di tema yang kita ambil itu membangun mental guru yang berkesadaran seperti itu ya Ibu dan Bapak. Nah, istilah mental ini seringkali kemudian dianggap identik dengan yang namanya kesehatan mental, gangguan mental gitu ya, sakit mental dan sebagainya. Nah, hari ini saya pengen nantinya mengajak Ibu dan Bapak berdiskusi. Kita tidak bicara mengenai kesehatan mental atau gangguan mental ya. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah mental dalam artian pikiran, emosi, dan perasaan yang melandasi suatu konsep yang sangat terkait dengan bidang pendidikan, yaitu apa yang disebut sebagai kebodohan dan kepintaran. Itu yang akan kita bicarakan pada hari ini. Seperti itu, Mbak Indri. Oke, terus lantas Bu, sadar seperti apa sih Bu yang mau kita bicarakan pada pagi hari ini berkaitan dengan dalam konteks pendidikan itu sendiri? Baik, ini kan kalau saya yakin ini Ibu dan Bapak guru gitu ya saat ini juga pasti sering ya mendengar atau melihat posting-postingan di sosial media yang mengingatkan kita untuk sadari, sadari, sadari seperti itu gitu kan. Eh, istilah lain yang juga sebetulnya menjadi topik studi saya itu namanya adalah mindfulness ya. Jadi mindfulness itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah kesadaran lengkap. Nah, problemnya kesadaran itu bukan lawannya pingsan gitu ya Mbak Indri. Jadi kalau misalnya guru yang sadar, oh berarti gurunya sedang tidak pingsan atau sedang tidak tidur, bukan seperti itu gitu. Tapi kesadaran yang ada di sini ini harus ada objeknya. Sadar terhadap apa. Jadi nggak bisa kita hanya sadari, 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 tapi terhadap apanya tidak kita ketahui. Seperti itu. Nah, dalam konteks pendidikan ya, kalau kita berbicara mengenai kesadaran, kita harus tarik dari sesuatu yang usianya sudah ribuan tahun yang lalu ke belakang sampai kondisi yang paling kinian. Seperti itu. Jadi saya selalu kalau bicara sesuatu itu eh, terutama terkait dengan perilaku manusia ya, tidak ada perilaku itu yang muncul secara tiba-tiba, mendadak muncul seperti itu. Itu pasti ada kemudian root akarnya jauh ditarik ke belakang, lalu kemudian juga apa yang terjadi pada saat ini itu kemudian kita harus juga kaji relevansinya. Jadi sadar terhadap apa gitu kan pertanyaannya Mbak
Indri gitu ya. Betul, Bu. Sadar yang ada di sini adalah sadar terhadap nilai yang sifatnya itu universal gitu Mbak Indri. Jadi sejak ribuan tahun yang lalu yang namanya pendidikan ini kan bukan sesuatu yang kemudian baru hadir hari ini saja di era industri saat ini, tapi sudah sejak zaman dulu kala kan. Ada seorang Raja Pakubuwono keempat gitu di Keraton Surakarta yang mengungkapkan melalui serat ulang reh gitu ya, sesuai dengan tagline kita, Setyo Budyo Pangakese Dur Angkoro. Artinya setia kepada akal akan melunturkan angkara. Artinya di sini sadar terhadap bahwa di dalam pendidikan itu tujuan pendidikan adalah untuk menghasilkan manusia yang memiliki eh, kualitas tertentu yang layak untuk disebut sebagai manusia, seperti itu. Jadi kualitas yang disebut sebagai manusia di sini apakah berarti untuk apa sih orang menempuh pendidikan gitu ya? Apakah untuk menjadi kaya atau untuk menjadi terkenal atau agar dipuji-puji seperti itu? Nah, bukan yang seperti itu gitu, tapi menyadari bahwa menjadi manusia yang layak itu adalah manusia yang di dalam setiap perbuatannya, di dalam setiap perilakunya itu selalu dilandasi dengan akal, selalu dilandasi dengan berpikir. Seperti itu Mbak Indri. Itu Wow. kesadaran yang pertama ya. Jadi kita Ya, tarik ke belakang dulu gitu ya. Ini kalau dari PB yang keempat ini tadi yang saya kutip itu beliau itu hidup di akhir tahun 1700-an sampai awal 1800-an seperti itu dan masih kemudian seringkali kita dengar gitu ya pesan beliau tersebut di dalam di sekitar kita seperti itu. oke. Luar biasa sekali. Berarti berkesadaran dalam konsep mindful, terutama ketika kita menerapkan di dalam ranah pendidikan, itu berarti terkait dengan nilai universal tadi ya, Bu ya. Bahwa nilai universal ini artinya adalah pendidikan, terutama di sini adalah guru yang merupakan ujung tombak dari pendidikan itu sendiri, adalah menciptakan manusia-manusia yang layak. Seperti itu ya, Bu Cleo ya. Nah, manusia yang layak di sini ini apakah seperti, oh menciptakan siswa yang IQ-nya tinggi, oh menciptakan siswa yang selalu berprestasi, oh masuk perguruan tinggi terbaik, oh gaji 2 digit. Apakah seperti itu, Bu Cleo? Indikator-indikator seperti itu kan hanya produk akhir ya Mbak Indri. Ya. Tapi apa yang kemudian menjadi hal yang utama adalah prosesnya ya. Jadi proses yang dilalui adalah bahwa dalam setiap perbuatan atau perilaku itu harus selalu dilandasi dengan berpikir. Seperti itu. Perkara apakah kemudian dari proses berpikirnya itu kemudian dia memutuskan misalnya tidak saya ingin misalnya hidup sederhana saja atau enggak saya ingin hidupnya itu mewah-mewahan. Saya ingin ini dan ingin itu harus dipastikan bahwa output yang dihasilkan tersebut itu akan selalu dilandasi dengan akal. Tidak sekadar kita tahu ya saat ini kan eh, apa namanya juga banyak sekali hal-hal yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi tapi atau yang viral di sekitar kita yang sebenarnya itu sudah tidak relevan lagi seperti itu. Oke, Oke, berarti konsep layak di sini adalah menciptakan siswa yang ketika dia ingin bertindak itu diawali dengan proses berpikir dulu, gitu ya, Bu Cleo ya. Betul. Selama ini kan kita seringkali melandasi apa ya keputusan pemikiran kita itu dilandaskan pada misalnya saja dengan menggunakan intuisi. Saya selalu memberikan contoh yang paling gampang gitu ya, karena kita melihat setiap hari matahari yang terbit gitu kan dan tenggelam, kita merasa bahwa kita adalah pusat dari dunia dan matahari yang bergerak mengelilingi kita. Seperti itu. Itu contoh dengan menggunakan intuisi. Di dalam pengambilan keputusan di dunia pendidikan seringkali juga tidak didasarkan pada data dan fakta, namun hanya didasarkan feelingku mengatakan seperti ini. Seperti itu. Nah, itu kan tidak dilandaskan pada proses berpikir seperti itu, Mbak Indri. Contohnya. Oke, Nanti kita akan bahas lebih jauh ya mengenai itu karena juga sangat terkait dengan uh, konsep yang tadi sempat saya singgung yang namanya pintar dan bodoh gitu ya. Tapi betul. satu hal lagi Mbak Indri, oke tadi kita sudah sadar terhadap sesuatu yang sifatnya itu sudah usia ribuan tahun gitu ya, nilai yang membuat bisa kemudian menjadi manusia yang layak itu seperti apa. Tapi kita juga tidak
tidak kemudian bisa lepas dari kondisi saat ini yang namanya siswa dan mahasiswa itu kalau yang saya amati di kelas. Begitu kita sebagai pengajar itu sudah beberapa menit tidak bisa menggrab atensi dari mereka gitu ya, karena apa yang kita sampaikan tidak relevan, maka pada detik itu juga atensi mereka akan beralih gitu loh. Artinya kita di sini juga harus juga di dalam berkesadaran ini, hal kedua yang harus kita sadari adalah kita harus punya juga pengetahuan yang sudah terupdate gitu ya, Mbak Betul. Indri dan Ibu dan Bapak. Bukan saja terkait bidang keilmuan Ibu dan Bapak, tapi juga beragam jargon-jargon ini loh yang seringkali bertebaran Ya, di sekitar para siswa dan mahasiswa gitu ya. Misalnya saja kayak saat itu seringkali kita dengar ya omongan bahwa hidup itu bukan kompetisi. Mbak Indri pernah dengar seperti itu? ya, betul, Bu Cleo. Mm-mm. Padahal ketika zaman kita pendidikan dulu ya, saya lah ketika itu tuh selalu yang diyakinkan gitu ya. Selalu yang membuat saya jadi termotivasi untuk meraih prestasi itu karena saya menyadari bahwa hidup itu adalah kompetisi gitu. Itu salah satu hal yang kemudian harus diwaspadai gitu ya. Jadi ada beragam apa ya, semacam mitos gitu ya Mbak Indri, Betul. itu yang beredar di sekitar kita dan ini saya pikir ibu dan bapak eh, juga sama-sama kita belajar gitu ya bahwa apa yang beredar di sekitar ini kemudian sebenarnya ini tidak relevan tapi juga tidak akurat ya. Belum Betul. lagi ada lagi sering dengar ya Mbak Indri apa karena istilah-istilah seperti kecerdasan emosi gitu kan, emosi itu Ya, bisa betul. dilatih agar agar cerdas seperti itu. Nah itu juga mitos. Lalu kalau anak sekarang tuh kan suka sedikit-sedikit itu overthinking ya, aduh aku lagi overthinking lah. Istilah overthinking itu juga tidak ada gitu karena otak itu setiap saat itu kerjanya selalu 100%, misalnya seperti itu. Oke. Belum lagi juga mitos terkait otak kiri otak kanan gitu kan, emosi itu dikira selalu negatif dan merusak dan sebagainya seperti itu. Oke, ini menarik sekali Bu Cleo. Tadi kan tentang berkesadaran yang dimaksud di situ adalah memahami pertama nilai universal, mencetak manusia yang layak. Yang kedua adalah bahwa update terkait pengetahuan seperti itu ya, terutama pengetahuan terkait mental. Nah, di lapangan Bu Cleo yang justru saya temui begitu ya Bu. Ini based on pengalaman pribadi karena saya juga pernah jadi guru. Yang kedua saya juga wali murid gitu ya. Ada program misalnya, oh sudah tidak ada ranking lagi seperti itu ya Bu. Yang kedua ada juga program murah reward gitu ya. Kalau dulu zaman saya sepertinya mungkin zaman Bu Cleo juga dan zaman Bapak Ibu guru gitu ya. Reward itu hanya untuk ranking 1, 2, 3. Jadi kita benar-benar fight, benar-benar berkompetisi, benar-benar bekerja keras gitu ya Bu untuk mendapatkan ranking. Karena feel-nya yang didapat bangga gitu, mengharumkan nama keluarga seperti itu. Nah, kalau sekarang itu program reward yang murah, saya pernah tahu gitu ya salah satu program salah satu sekolah misalnya, oh anak terdisiplin, anak percaya diri, terpercaya diri gitu di kelasnya, oh anak teladan. Nah, kalau kita tadi apa namanya bahas tentang pengetahuan terupdate gitu ya Bu, sebenarnya itu masih relevan nggak sih Bu gitu? Atau bahasa kasar saya sebagai mantan guru gitu ya, masih benar nggak sih Bu? Dan nanti bagaimana sih dampaknya terhadap mental siswa terkait? Oh, udah banyak yang lupa nih bahwa hidup ya kompetisi gitu. Nggak melulu kamu disiplin terus kamu bisa dapat kerja yang baik terus menjadi manusia yang baik seperti itu Bu. Gimana nih Bu? Iya, ini pertanyaannya berat ya Mbak Indri, tapi saya coba untuk jawab dengan mencoba untuk mengkaitkan dengan profesi mulia, yaitu profesi guru gitu ya. Jadi setiap profesi itu kan ada standar ideal masing-masing. Saya ambil contoh ya, misalnya pembuat keris gitu ya. Keris itu ada yang bagian nutuk-nutuknya, itu yang disebut sebagai pandai besinya, tapi juga ada yang kemudian menjadi empunya. Seperti itu. Nah, kita coba untuk tempatkan apa sih yang dimaksud dengan posisi atau profesi guru secara ideal gitu ya Mbak Indri. Oke, Nah, betul. karena ini juga nanti akan terkait dengan pertanyaan yang Mbak Indri ajukan mengenai eh, apakah kemudian menjadi tidak relevan lagi ya ketika kemudian di dalam pendidikan ini ada eh, reward dan punishment, ada target, ada kemudian namanya kegagalan gitu kan Hmm. dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita tarik sekali lagi ke belakang gitu ya, sebenarnya sudah tertulis secara jelas juga
di dalam Ramayana 26.52. Artinya di sini adalah bahwa yang disebut sebagai guru itu idealnya adalah orang yang sudah paham jalan pembebasan. Hmm. Ya, sudah paham jalan pembebasan, itu yang pertama. Dan yang kedua yang disebut sebagai guru secara ideal itu harus memiliki keterampilan untuk menyiksa. Waduh, menyiksa. Menyiksa itu bahasa Sanskrit ya, Iya. Mbak Indri dan teman-teman Bapak Ibu guru. Jadi siksa itu berasal dari bahasa Sanskrit yang artinya belajar. Hmm. Hanya saja sekarang ini banyak orang yang hanya tersiksa saja tapi belajarnya enggak. Seperti itu. Nah, itu yang kemudian perlu untuk kita sadari secara bersama-sama. Tapi apakah kemudian bisa ya seseorang itu kemudian dalam kondisi di mana dia bahasa anak sekarang PW ya, posisi enak gitu. Mager. Kemudian dia akan jadi terdorong untuk belajar. Tidak bisa. Sejak Hmm. zaman dahulu kala dan disupport juga oleh riset modern gitu ya, menunjukkan bahwa justru dari ketidaknyamanan, justru dari kesadaran bahwa pengetahuan yang saya miliki ini belum seberapa, dari situlah kemudian orang mau belajar. Nah, yang bertugas untuk menyadarkan bahwa ilmumu ini masih dangkal loh, pengetahuan yang kamu miliki ini masih jauh loh standarnya, gitu kan. Itu kan adalah guru lah kalau kemudian sejak awal sudah dikemukakan bahwa hidup itu bukan kompetisi. Kalau ini teman-teman asisten mungkin Angie dan M itu sering kali dengar juga istilah apa kayak be the best version of yourself. Itu kan menyebabkan tidak ada standar gitu loh. Ketika kita itu tidak kemudian mengakui bahwa ya ada yang disebut sebagai indikator keberhasilan bahwa kita memang harus selalu berkompetisi gitu ya. Iya. Pada saat nanti lulus dari bangku SMA pun seandainya ingin memutuskan langsung kerja atau kuliah pun itu kan sudah langsung kompetisi. Karena biasanya semakin eh, keren gitu ya suatu posisi atau suatu kampus gitu. Itu kan banyak yang rebutan yang pengen di sana seperti itu. Nah, kalau tidak dibiasakan dengan memiliki mindset bahwa yang namanya kompetisi itu ada menang dan ada kalah. Kalah itu rasanya memang menyakitkan, menang itu menyenangkan. Tapi kalah kita bisa belajar sesuatu dari kekalahan, menang jangan sombong lah dari mana. Kemudian siswa kemudian bisa diajak bersama-sama untuk bebas dari kebodohan itu tadi seperti itu. Wow, luar biasa ya. Eh, di sini yang saya tangkap juga dua poin ya, Bu Cleo, bahwa memang salah satu tugas pendidikan, atau bukan salah satu, karena dua poin ya, salah dua berarti. Tugas dari pendidikan itu yang pertama tadi, terutama guru ya, karena guru kembali lagi adalah ujung tombak dari pendidikan, adalah memiliki kemampuan untuk menyiksa, dan yang kedua, membebaskan manusia, terutama di sini adalah siswa, dari kebodohan. Artinya mencerdaskan, begitu ya Bu, generasi. Nah, terkait dengan poin tadi, kemampuan untuk menyiksa. Nah, bagi guru-guru yang jengkel dengan muridnya yang mungkin nakal, rebel, cari perhatian dengan cara yang salah, ketika menangkap poin kemampuan untuk menyiksa, wah, kalau saya masih jadi guru BK kemarin happy nih, berarti saya punya kesempatan untuk menyiksa nih gitu, wes hajar aja gitu. Tapi sebenarnya konsep memiliki kemampuan untuk menyiksa di sini seperti apa, Bu? Mungkin bisa diklirkan lagi, karena jujur tadi saya dan mungkin sebagian guru di sini masih kurang menangkap gitu ya. Iya, sekali lagi kalau kalau belajar sesuatu gitu ya, Mbak Indri, itu kan mesti kita kita tarik dari rootnya ya, kita tarik dari akarnya. Istilah itu kan tidak hadir secara tiba-tiba. Itu kan dari perjalanan selama ribuan tahun kemudian muncul sehingga dan masih bertahan sampai hari ini gitu ya. Ya. Nah, istilah siksa itu sendiri artinya kan belajar dan siksaka ini bahasa Sanskrit juga adalah orang yang tahu cara untuk mengajar. Seperti itu. Jadi Gitu. tahu untuk mengajar bukan kok kemudian menyiksa kemudian guru misalnya menjadi tadi seperti yang video yang ditampilkan oleh Bu Airin di awal tadi ya misalnya membuli lalu melakukan kekerasan dan sebagainya bukan yang seperti itu gitu ya. Tapi tetap berpegang pada prinsip bahwa tujuan utama dari pendidikan itu kan menciptakan orang yang layak. Artinya orang yang layak di sini adalah yang setiap perilakunya dilandaskan pada berpikir seperti itu. Dan ketika kita berbicara mengenai guru, pertama itu dari guru sendiri kan tadi bukan gurunya yang
membebaskan siswa dari kebodohan saja, Mbak Indri, tapi gurunya sendiri itu harus bebas dari kebodohan terlebih dahulu gitu loh. Kebebasan yang tertinggi adalah kebebasan dari kebodohan Iya, gitu. betul. Bukan bebas belanja-belanja, bukan bebas Iya, apa seperti itu gitu ya. Meskipun itu yang seringkali yang diinginkan juga gitu oleh kebanyakan orang secara betul. material, lalu kemudian secara kebebasan berpendapat dan sebagainya gitu. Tapi kebebasan yang paling tinggi itu adalah kebebasan dari kebodohan. Dan saya tidak, sekali lagi tidak berbicara di level teknis metodologis gitu ya Iya. Mbak Indri, bukan berbicara mengenai berarti strateginya apakah nada suara harus diturunkan 2 level atau misalnya kalau ngasih hadiah misalnya seperti prinsip token ekonomi gitu ya, apakah rewardnya harus berseling-seling, tidak seperti itu karena saya tidak bicara mengenai pedagoginya gitu loh, tapi lebih kepada si guru pada saat menegur siswa sepenuhnya juga dia harus sadari gitu loh bahwa dia menegurnya itu bukan karena dia merasa marah kepada siswanya gitu, tapi karena si siswa itu telah gagal menampilkan suatu perilaku gitu ya, yang dilandaskan pada kemudian apa proses berpikir seperti itu. Jadi Oke. siswa yang misalnya ditanya A jawabannya B, seperti itu masa harus dipuji? Kan ya tidak. Siswa kalau dia tidak dibiasakan untuk diingatkan kekeliruan-kekeliruan kecil yang dilakukan, nanti suatu saat kekeliruan kecil itu akan kemudian menjadi kebiasaan dan kemudian akan tiba-tiba akan menciptakan kegagalan yang lebih besar gitu loh Mbak Indri. Jadi Iya. saya kangen gitu ya kalau zaman SMA itu saya justru senangnya itu dengan guru-guru yang zaman dulu itu dalam tanda kutip dijuluki guru killer gitu ya. Ada ya seperti itu. Kalau sekarang malah dijauhi ya. Sekarang malah malah dijauhi. Tapi kan sebenarnya bukan bukan soal penampilan nada suara gaya bahasa tubuh dan sebagainya ya. Tapi value yang nilai yang dimiliki ini yang kemudian perlu para guru kita semua gitu ya perlu untuk kemudian selalu mengingat gitu loh bahwa apa ya terlepas dari di sekitar ini yang namanya kebijakan. Kalau Mbak Indri tadi bilang ya tidak ada perankingan, reward punishment semua mungkin diberi reward sesuai dengan apa keunikan masing-masing Betul, seperti itu. keunikan siswanya Karena masih. tren secara globalnya lagi ke situ saja. Seperti itu. Nanti kalau tren globalnya berubah nanti berubah lagi sebenarnya. Gitu. Oke, luar biasa. Ini Tapi faktanya yang harus kita sadari adalah bahwa sejak zaman nenek moyang kita dulu sampai detik hari ini, yang namanya sumber daya itu selalu terbatas. That's why kemudian kompetisi akan selalu terjadi seperti itu, Mbak Indri. betul, luar biasa ya. Poin bahwa sebelum membebaskan siswa dari kebodohan, gurunya dulu yang harus bebas dari kebodohan ya. Ini jadi bahan refleksi buat saya dan mungkin Bapak Ibu guru yang ada di sini. Oke, Bu Cleo, lanjut ke poin kedua bahwa salah satu tugas pendidikannya tadi adalah membebaskan dari kebodohan, artinya mencerdaskan siswa. Nah, apakah ketika siswa itu sudah cerdas, begitu ya Bu? Sudah selesai nih tugas pendidikan. Pertama dari tadi kan kita bicara mengenai apa yang disebut sebagai bodoh-bodoh gitu ya. Ya, Jangan disalahartikan bahwa yang disebut bodoh itu misalnya berarti oh hasil tes IQ-nya rendah, misalnya seperti itu. Atau misalnya dia jadi kebodohan itu harus dibedakan secara sederhana gitu ya Ibu dan Bapak guru. Ada B bodoh dengan B kecil, ada bodoh dengan B besar gitu ya. Bodoh dengan B kecil itu learning difficulty itu loh, kesulitan belajar. hmm, Misalnya ada siswa tidak bisa mengerjakan matematika, itu kan ya, dia ya. kesulitan belajar. Cukup latihan soal mengerjakan matematika saja Betul. gitu kan. Mungkin kalau saat ini dengan bantuan apa ya ada cara-cara singkat tips dan trik gitu untuk menyelesaikan gitu kan dia sudah dianggap tidak lagi bodoh dengan B kecil. Tapi itu bukan kemudian yang kita bahas gitu ya. Yang kita bahas itu adalah kebodohan dengan B besar gitu. Hmm. Yang tidak bisa disolusikan hanya dengan misalnya Latihan menambah soal. informasi saja gitu. Hanya dengan latihan soal menambah informasi itu tidak tidak bisa disolusikan dengan seperti itu gitu. Jadi ada satu konsep ya, Mbak Indri, Bu Airin, dan Ibu dan Bapak guru semuanya yang dinamakan sebagai Dunning-Kruger Effect. Mungkin pernah dengar ya. Jadi konsep ini menjelaskan bahwa eh, orang yang seringkali kelihatan paling sok tahu gitu ya, yang kelihatan paling
cepet banget semuanya dia tahu gitu, menjawab-jawab secara cepat dan sok tahu itu seringkali justru malah karena untuk menutupi kebodohannya. Seperti itu. Karena dia itu seringkali kemampuannya sebenarnya tidak segitunya, tapi dia tidak memiliki kesadaran gitu ya terhadap kemampuan yang dia miliki. Nah, Hmm, artinya pemahaman dia terhadap pengetahuan yang dia miliki itu palsu gitu, Mbak Indri. ya. Misalnya gini ya, saya lomba lari, saya ngerasa saya bisa lari terus-menerus dalam waktu 30 menit seperti itu. Padahal sebenarnya kemampuan saya tuh hanya mungkin 5 menit aja udah capek dan pengen minta berhenti. Seperti Hmm, itu. Artinya di situ saya masih bodoh. Karena saya tuh terlalu percaya diri ya dengan kemampuan yang saya miliki gitu kan. Dan kalaupun misalnya ternyata performa saya tidak sesuai gitu hmm. dengan apa yang sudah saya yakini tersebut, saya kemudian akan muncul upaya untuk menipu diri sendiri gitu loh. Ya Oke. saya nggak bisa lari segitu soalnya panas banget di lingkungan. Ya gurunya soalnya galak sih, makanya saya nggak bisa menyelesaikan temannya nggak enak sih. PR-nya kebanyakan sih, jadi banyak kemudian alasan-alasan yang Iya. dikemukakan gitu ya dalam rangka karena menghadapi, menyadari kemampuan kita, bahwa kita itu masih bodoh, itu kan sesuatu yang tidak semua orang itu rela untuk melakukannya gitu loh. Seperti Oke. itu. Jadi itu yang disebut dengan kebodohan ya. Jadi meyakini pengetahuan yang keliru gitu. Seperti itu. Berarti bebas dari bodoh atau cerdas itu berarti kemampuan untuk mengetahui kemampuan diri sendiri ya, Bu. Itu Jadinya. satu satu dulu ya. Jadi coba Oke. untuk yang namanya beragam pengetahuan-pengetahuan yang keliru ya tentang apa namanya misalnya saja tadi kemampuan yang saya miliki gitu ya. Hmm. Lalu kemudian saya orangnya seperti apa dan sebagainya. Selama itu masih berupa sesuatu yang kemudian tidak terus-menerus coba untuk dicek apakah benar seperti itu. Dia juga dapat feedback dari sekitarnya gitu kan Ya. dan sebagainya itu akan terus menjadi pengetahuan yang keliru. Itu salah satu hal ya. Dan hati-hati juga ketika kita berbicara mengenai hal tersebut juga seringkali kan lagi-lagi ya jargon-jargon yang berkembang di sekitar kita misalnya mengatakan bahwa oh nggak apa-apa gagal, yang Ya. penting kamu tetap ada yang menyayangi. Loh, hubungannya apa gitu loh antara itu kan dua domain yang berbeda. Satu kegagalan dalam lomba, yang satu ada yang sayang atau enggak. Nah, tapi dalam rangka untuk menutupi rasa sakit akibat kegagalan tersebut gitu ya. Jadi kemudian seringkali kan pendidik ya dalam rangka untuk menghibur siswanya nggak apa-apa kamu gagal tapi kamu kan temannya banyak. Loh, hubungannya apa gitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh harus kemudian berusaha untuk dilerai gitu, Mbak Indri, agar tidak bodoh yang berkelanjutan. Tapi apakah kemudian secara otomatis itu bisa disebut pintar ya ketika sudah mulai pelan-pelan menyadari gitu ya kemampuannya, tidak lantas serta-merta seperti itu gitu. Kalau kita berbicara mengenai pintar itu adalah kemampuan untuk menghitung resiko ya gitu sebetulnya. Jadi bukan hasil tes IQ, bukan nilai rapor, bukan IPK dan sebagainya. Luar biasa ya. Di sini saya tertarik lagi nih membahas tentang pintar adalah kemampuan untuk menghitung risiko. Gitu ya, Bu. Nah, untuk menjadikan siswa-siswa kita menjadi pintar gitu ya. Dalam definisi yang tadi itu seperti apa, Bu, caranya? Dari hal-hal yang kecil saja gitu. Saya seringkali menggunakan contoh cerita wayang gitu ya. Kalau misalnya Mbak Oke. Indri suka nonton wayang atau mungkin Bapak dan Ibu ada tahu yang namanya Pandawa ya. Oh ya, Ada tahu. Pandawa, ada Kurawa gitu kan. Kan suatu hari ini Pandawa yang tertua ini ditantang oleh Kurawa, dibantu Sengkuni untuk mengajak permainan taruhan dadu. Jadi ini bukan judul ya karena waktu itu belum ada judi secara online. Tapi diajak taruhan dadu dan kemudian karena abai gitu ya. Jadi Pandawanya itu kemudian rela untuk dalam pertaruhannya itu singkat cerita Mhm. di setiap babaknya itu kalah terus kadang menang ya kayak orang judi gitu loh kadang menang sedikit habis itu kalah lagi sampai akhirnya apa namanya
semua harta habis, tahta kerajaan sudah diserahkan, adiknya, istrinya, dia sendiri sudah digadaikan, seperti Hmm. itu. Jadi dari contoh-contoh yang seperti itu gitu ya, itu bisa menurut saya menunjukkan bahwa di dalam setiap eh, hal kecil yang kita lakukan itu selalu ada konsekuensinya gitu loh. Jadi belajar untuk mengerjakan dari hal-hal kecil terlebih dahulu gitu. Karena biasanya yang namanya hidup ini gitu ya, itu Hmm. juga tidak kok peristiwa besar dalam kehidupan saja yang perlu kita pikirkan, tapi justru dari hal-hal kecil seperti itu gitu. Tampaknya kan sepele ya Mbak Indri, wong cuman main dadu aja, tapi kan karena ini sudah disetting dan tidak waspada, tidak sadar gitu ya dari kelompoknya Pandawa sehingga kemudian kehilangan segalanya sampai akhirnya dihukum 12 plus 1 gitu hukumannya. Seperti itu. Oh. Berarti itu secara tidak langsung ingin menyampaikan salah satunya adalah belajar berpikir kritis begitu ya Bu dari eh, contoh tadi seperti itu. Nah, untuk menciptakan berpikir kritis kepada siswa tuh hal pertama yang harus kita ajarin ke siswa tuh apa ya Bu? Apakah Ini membaca, apakah bertanya, ataukah yang lainnya seperti itu? Tapi sebelum sampai ke berpikir kritis itu juga yang juga satu hal ya yang seringkali jangan sampai kemudian dilupakan adalah tadi kan kita sudah berbicara ya Mbak Indri mengenai guru yang ideal seperti apa. Nah, sekarang kalau pendidikan yang ideal itu seperti apa? Pendidikan yang ideal itu adalah idealnya itu tidak membuat yang bodoh menjadi lebih bodoh Hmm. gitu. Dan si pintar ini harus menjadi semakin bijak. Karena ada kalanya gitu ya yang kita lihat di sekitar kita, ketika seseorang itu sudah bisa mengukur kemampuannya sendiri, dia tahu kemudian risiko dan konsekuensi dari segala yang dilakukan, itu justru digunakan untuk mengakali orang lain Betul, gitu. betul. Jadi ini sudah bicara mengenai urusan etik gitu ya, gitu. Ya, Di mana sih sebenarnya belajar etik ya? Salah satu fondasi yang paling penting tentunya adalah di dunia pendidikan. Seperti itu. Kalau pendidikannya hanya mengajarkan untuk kemudian mencapai oh target nilai rapor segini, IP segini, pokoknya berhasil diterima nanti di kampus favorit, di tempat kerja favorit, akan lupa gitu loh bahwa kepintaran itu jangan sampai digunakan untuk kemudian mengakali orang lain seperti itu. Secara teknis ya yang seringkali eh, saya pikir perlu untuk bisa untuk dicoba adalah selalu apa ya lebih menekankan pada kemampuan bertanya ya. Jadi saya kalau yang saya terapkan di kelas saya itu saya biasanya tidak akan heran dengan jawaban yang diberikan oleh mahasiswa gitu. Tapi saya iya, itu akan suka terharu gitu ya ketika mahasiswa itu berhasil kemudian mengajukan pertanyaan yang saya kepikiran aja enggak gitu. Karena dari situ saya merasa dari oke. situlah saya kemudian bisa belajar dan memformulasikan pertanyaan itu kan sesuatu yang menurut Ya. saya itu adalah jauh lebih sulit gitu ya. Kemampuan bertanya itu adalah fondasi dari pembelajaran seperti itu, Mbak Oke, Indri. berarti salah satu teknik awal gitu ya Bu untuk menciptakan siswa yang pintar tapi juga bijak adalah kemampuan bertanyanya. Nah, ngomong-ngomong tentang kemampuan bertanya nih Bu. Nah, ini di ruang Zoom di chat terutama sudah banyak sekali pertanyaan gitu ya. Jadi daripada kita hanya ngobrol berdua, kita langsung nih ke pertanyaan yang sudah dilempar oleh teman-teman guru ya, Bapak Ibu guru. Saya utamakan dulu yang ada di chat nggih. Nanti mungkin setelah pertanyaan yang ada di chat, kita langsung mungkin ada yang mau tanya lagi secara langsung, nanti bisa disampaikan jika waktunya masih memungkinkan. Oke, saya akan baca satu pertanyaan. Oke, ini dari Bapak Ilul. Jangan-jangan ini Ustadz Ilul ya? Apakah Ustadz Ilul ada di sini? Aduh, Oh, Ada ya, dong. Masya terima waduh, kasih Ustadz Ilul. Pak Ini Ustadz, nggak ini susah kan ya teman pertanyaannya, Pak? mengajar. Teman mengajar kemarin di SMA Tunas Luhur. Oh Terima gitu, ya kasih ya ya. Ustadz Ilul. Nah, Bu Cleo, ini ada pertanyaan dari Ustadz Ilul. Apakah emosi bisa dilatih untuk dikendalikan? Waduh. Monggo, bisa langsung dijawab, Bu Cleo? Ya, Mbak Indri mau ngasih spill dulu jawabannya, bisa atau tidak? Tidak. Monggo yang lebih Iya, expert nih. baik terima kasih Pak Ilul dan salam kenal ya. Eh, ini sesuatu yang kemudian juga
kita sama-sama belajar gitu ya bahwa zaman dulu itu dianggap bahwa emosi itulah yang kemudian merusak, dianggapnya seperti itu. Hmm. Sehingga kemudian dia itu harus selalu diapa-apakan gitu. Harus dilatih, harus dicerdaskan, harus ditingkatkan dan sebagainya gitu ya. Sehingga kemudian muncul istilah yang namanya kecerdasan emosional atau emotional quotient seperti itu ya. Tapi dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini kita menjadi tahu gitu bahwa yang disebut emosi itu letaknya itu bukan bukan di jantung, bukan di hati, bukan di perut gitu ya, tapi letaknya adalah di otak yang bagian belakang. Dan karena letaknya itu sangat di belakang, dia sebenarnya pada dasarnya itu tidak bisa diapa-apakan gitu, Pak Ilul. Jadi kita sebagai manusia itu dari nenek moyang itu kita sudah kemudian diwariskan satu fakultas mental yang namanya emosi. Sejak zaman dahulu kala, zaman nenek moyang kita, sampai sekarang, sampai zaman nanti ke depan, emosi itu akan selalu ada dan dia akan selalu begitu-begitu saja gitu. Tidak bisa diapa-apakan dan juga tidak perlu diapa-apakan juga karena tugas utama emosi itu adalah untuk fungsi bertahan hidup. Makanya seringkali ya kita kita saksikan gitu, kalau misalnya ada, misalnya kita melihat siswanya kok cemas gitu ya. Oh, coba dilatih agar mengelola kecemasannya seperti itu. Jadi cemasnya gimana caranya supaya diturunkan. Kamu tidak perlu cemas, yakinlah bahwa kamu berhasil. Hal-hal seperti itu tidak akan efektif sebetulnya. Efektifnya dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjangnya kecemasan itu sebagai salah satu jenis emosi gitu ya Pak Irul, itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang nggak beres gitu loh. Ada sesuatu yang butuh untuk disolusikan. Jadi kalau selama kemudian entah kecemasan, entah kemarahan dan sebagainya belum apa-apa sudah kita jangan cemas, jangan marah, jangan panik seperti itu. Nanti siswa tidak akan kunjung belajar gitu loh untuk mengerti kondisi dia sehingga pemahaman dia terhadap mental dia sendiri itu tidak akan kemudian menjadi lebih pintar seperti itu gitu. Jadi menjawab pertanyaan Pak Elo tadi, apakah emosinya bisa dilatih? Tidak bisa, Pak. Yang bisa dilatih itu tetap adalah bagian akalnya ya, tetap bagian kognisinya gitu. Nah, problemnya kemudian adalah lagi-lagi kesalahpahaman ya, dianggap kalau bagian akal kognisi terlatih berarti IQ-nya tinggi. Padahal di bagian kognisi itu tidak saja mencakup mengenai persoalan jawab-menjawab bidang studi seperti itu gitu ya, tapi juga yang namanya hati nurani, empati, itu semua letaknya adalah di bagian akal yang di sini loh Pak, di apa, Mbak Indri masih ingat namanya, di otak yang bagian Prefrontal. depan prefrontal gitu. Itu yang bisa dilatih Pak Ilul, seperti itu. Wah, luar biasa ya Bu jawabannya. Nah, berarti untuk berkaitan tadi nih dengan materinya, materi terupdate, pengetahuan terupdate, kan masih banyak sekarang ya Bu yang mengatakan bahwa oh cenderung otak kanan, oh berarti dia tuh lebih memiliki kemampuan di mengelola emosi, seni, sedangkan kalau otak kiri itu lebih ke analisis, merencanakan. Berarti itu sudah tidak relevan ya Bu Cleo? Ini apakah masih sering digunakan tuh Mbak Indri kayak tes apa dominan otak kiri otak kanan itu sebenarnya sejak tahun 70-an itu sudah dibantah ya. Sudah termasuk ke dalam bagian pseudoscience gitu ya. Yang namanya ilmu itu kan terus mengalami perkembangan, Mbak Indri dan teman-teman semua. Jadi satu hal yang tadinya dianggap itu tepat gitu ya, karena dengan kecanggihan teknologi kita menjadi tahu gitu loh, oh ternyata tidak seperti itu. Nah, yang Mbak Indri contohkan tadi terkait otak kiri dan kanan itu sebenarnya sudah sejak tahun 70-an itu sudah dibantah ya. Karena yang namanya otak itu kan selalu melibatkan kerjasama antara yang kiri dan kanan seperti itu. Jadi tidak mungkin ada bagian yang dominan karena begitu ada bagian yang mendominasi nanti bisa jadi bagian yang tidak bekerja itu justru malah bisa berpotensi mengalami kerusakan malahan seperti itu Mbak Indri. Luar biasa. Bagaimana Ustadz Ilul sudah bisa ditangkap jawabannya? Halo? Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan lebih bingung ya Pak Ilul. Ini kita indikator tadi kalau Mbak Indri bertanya itu siksa itu indikatornya apa ya? Belajar itu indikatornya adalah ketika kita merasa bingung. Itu berarti kita sedang belajar sesuatu gitu ya. Karena kok tidak seperti yang saya pahami selama ini gitu. Betul. Jadi mudah-mudahan diskusi hari ini membuat Bapak dan Ibu menjadi
bingung gitu ya, berarti sudah belajar bersama-sama seperti Loh, itu. ternyata kalau ada pelatihan manajemen emosi dan lain sebagainya, lah itu ternyata sudah tidak update gitu ya, Bu Cleo. Tetap saja sebetulnya yang kemudian bisa dilatih, dikelola, di-manage itu adalah bagian kognisi kita. Iya, Seperti itu. Cuma kemudian menjadi problem karena kognisi itu hanya di apa ya, reduksi menjadi dianggap hanya tes IQ gitu loh. Padahal tes IQ itu sebenarnya betul. kan ya kalau kita latihan soal atau apa gitu kan sebenarnya bisa dikerjakan dengan mudah Iya. sebenarnya. Padahal karena bukan itu gitu. Yang namanya kecerdasan kan itu tadi ya Mbak Indri, kemampuan untuk menghitung resiko. Dan yang bisa menghitung resiko itu bukan emosi. Yang bisa menghitung resiko itu adalah kalkulasi kognisi kita. Seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih penjelasannya, Bu Cleo. Kita lanjut pertanyaan kedua. Ini dari Ibu Laila. Oke, terkadang saya merasa seperti ini. Saya memegang dua sekolah SMK dan DTU. Mohon maaf, saya kurang paham apa itu DTU. Ya, mungkin nanti ibunya bisa menimpali. Terus sekarang lagi banyak kegiatan untuk lomba-lomba Agustusan dari bidang agama dan bidang umum juga. Nah, saya merasa belum merdeka karena jadi banyak pekerjaan. Waduh, gitu ya Bu ya, terlalu banyak beban, jadi nggak merdeka ya. Oke, pertanyaan saya, gimana caranya supaya saya bisa full sadar saat mengerjakan semua tuntutan pekerjaan? Waduh, ini kayaknya masalah semua guru yang ada di sini ya, Bu Cleo. Termasuk dosen saya ini mungkin. Oke, gimana Bu Cleo? Monggo, Tadi silahkan dari jawab. Bu Laila ya. Ya. Iya, salam kenal juga Bu Laila. Ya ini kayaknya problem semua orang di abad modern saat ini gitu ya. Tapi ada satu hal juga ini karena Ibu bertanya seperti itu, saya ingat juga ada satu mitos yang sering kita dengar juga ya bahwa otak itu bisa multitasking. Jadi bisa melakukan banyak pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Nah, itu tuh mitos gitu ya. Karena sebenarnya otak kita itu hanya bisa fokus dari satu pekerjaan pada satu waktu, hanya bisa fokus terhadap Hmm. satu jenis pekerjaan dalam satu waktu. Artinya kalau dalam waktu yang bersamaan ibu dan kita semua itu harus fokus di banyak pekerjaan, itu sudah menjadi resiko dan konsekuensi bahwa pasti akan ada yang harus dikorbankan. Jadi tidak mungkin kemudian bisa tampil optimal di semuanya. Jadi kalau Ya. dari teman mahasiswa juga, wah ikut aktivitas kegiatan kemahasiswaan semua diikuti gitu ya, pengen optimal di semua itu tidak mungkin terjadi karena itu melanggar cara cara bagaimana otak kita bekerja seperti itu. Jadi dalam hal ini yang seringkali juga saya apa ya semacam dicoba aja gitu ya, dicoba bukannya menetapkan skala prioritas tapi menetapkan mana yang belum prioritas. Seperti itu. Karena kalau pekerjaan banyak kemudian disusun skala prioritas mana, itu semuanya rasanya prioritas gitu ya. Mungkin Bu Laila dan Mbak Indri. Tapi Betul. ketika kita mencoba untuk berpikir sebaliknya via negativa gitu ya. Hmm. Jadi kita tetapkan dulu mana yang bukan prioritas. Kayak begitu. Dan daripada kemudian berpikir saya harus berhasil dalam semua hal gitu ya. Lebih baik berpikir yang penting saya tidak gagal gitu. Hmm. Bukan kemudian menjadi superstar di semua bidang, tapi at least jangan malu-maluin. Itu saja. Jadi tidak berpikir batas atas ya, karena yang namanya kesuksesan, yang namanya kemudian keberhasilan itu kan tidak kenal batas atas ya Mbak Indri ya. Berhasil ya di level lokal, kemudian di level yang lebih besar lagi ya masih belum apa-apa seperti itu. Tapi at least gitu ya, ketika kita bisa menetapkan batas bawah gitu kan, semua tugas deliver gitu. Meskipun kok tidak sempurna, kok pusing, kok tidak dan sebagainya seperti itu gitu. Nah, merdeka dari kebodohan itu rasanya kayak malah justru apa ya, eh, berkorelasi negatif dengan merdeka dari banyaknya tugas seperti itu justru malahan. Jadi justru malah ketika ketika eh, apa namanya, kita selalu butuh konteks, kita butuh juga tantangan, kita juga butuh kemudian ini ya apa, kondisi yang terus menantang kemampuan kita. Ternyata belum saya pikir ini mudah, saya pikir saya sudah bisa menyelesaikan semuanya, ternyata tidak bisa. Nah, hal yang seperti itu gitu yang dibutuhkan. Jadi bukan bukan kemudian uh, dalam kondisi yang misalnya tadi ya Bu Laila punya 5 pekerjaan gitu ya,
misalnya cuma punya satu aja gitu, apa bisa kita misalnya yang terbiasa sudah mengerjakan banyak hal, terus kemudian kita hanya puas dengan satu saja. Saya kok hampir yakin bahwa nanti akan nyari kerjaan yang lain lagi gitu loh, dalam rangka untuk kemudian mengisi kekosongan yang ada seperti itu gitu. Oke, wah, luar biasa ya. Saya jadi ingat tentang konsep multitasking nih, Bu Cleo. Itu apakah memang masih relevan gitu ya, Bu? Atau sebenarnya ya memang apa yang disampaikan Bu Cleo tadi, bahwa sebenarnya kita memang hanya bisa fokus satu hal secara maksimal, seperti itu. Iya, bahkan ada risetnya ya Mbak Indri, bahwa atensi manusia itu hanya sekitar nggak nyampe 10 detik ya. Lebih pendek daripada atensinya ikan mas gitu kan. Artinya Waduh. ketika kita sudah tidak, atensi kita udah nggak ke situ, kita beralih kepada hal yang lain gitu ya. Untuk kembali kepada hal semula itu susah banget biasanya gitu. Jadi Hmm. apa namanya, apalagi mengerjakan sesuatu hal yang tidak bisa, tidak mungkin dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Maksudnya otak kita itu tidak bisa, tidak terprogram untuk seperti itu gitu loh, mengerjakan banyak pekerjaan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Harus ada yang dikorbankan, harus ada yang tidak diprioritaskan, seperti itu. Apakah kemudian akan ada yang kecewa, ada yang marah dan sebagainya, itu bagian dari resiko dan konsekuensi dari keputusan yang kita ambil sebetulnya. Gitu Mbak Indri dan Bu Laila, mudah-mudahan Oke, bagaimana terima Bu kasih Bu Cleo terjawab? penjelasannya. Semoga sudah terjawab ya, Ibu Laila ya. Nah, kita lanjut lagi Bu nih ke pertanyaan selanjutnya. Ini Monggo. dari Ibu Julia Eva Suryani. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengatasi anak yang memiliki karakter tidak ingin disaingi oleh teman-temannya, baik nilai, barang-barang, dan lain-lain. Dan saat anak itu disaingi, maka si anak akan memukul dan marah pada guru dan temannya. Wow, ini sudah ini ya ke perilaku ya, Bu Cleo. Monggo langsung yang Iya, expert iya, menjawab. terima kasih Bu. Yang namanya eh, pada dasarnya semua orang itu tidak ada yang suka disaingi gitu ya. Sem- Secara alamiah itu orang pengennya dia yang paling hebat, dia yang paling unik, dia yang paling istimewa gitu loh. Dan yang lain itu pengennya di bawahnya dia seperti itu. Ini bukan bukan berarti terus berarti anaknya berarti apa? Oh kamu berarti mengalami gangguan atau kamu tuh lebay atau kayak gimana, nggak seperti itu karena secara alamiah semua orang seperti itu. Cuma yang menjadi problem sekarang adalah dari segi perilakunya gitu, Ibu. Jadi Hmm. bukan masalah nggak pengen disainginya gitu ya, karena diomongin seperti apapun gitu ya, itu akan sulit bagi yang bersangkutan untuk anak yang bersangkutan untuk menerima gitu. Tapi yang bisa diatur itu adalah dari segi perilakunya agar tidak kemudian sampai menampilkan misalnya kekerasan terhadap sekitarnya. Jadi dicegat di level perilaku terlebih dahulu seperti itu gitu Bu. Tidak, menurut saya nanti seiring dengan banyaknya pengalaman yang dihadapi oleh anak tersebut gitu ya, apalagi kegagalan demi kegagalan dalam kehidupan yang dia temui, dia akan makin melihat bahwa eh, yang namanya persaingan itu akan terus terjadi dimanapun seperti itu. Dan namanya bersaing itu kan pasti selalu ada menang dan ada kalah. Nah, mencegat supaya agresivitas tidak ditampilkan ini kan by system, berarti menciptakan sistem yang mana perilaku misalnya agresi itu tidak keren, misalnya, dan seterusnya seperti itu. Ini kan pada level teknisnya seperti itu sih. Oke, terima kasih Bu Cleo. Semoga ini juga eh, sudah terjawab ya, Ibu. Kalau zaman saya dulu tuh, tapi saya nggak tahu apakah ini kemudian masih relevan atau tidak gitu ya. Kalau misalnya saya itu nangis atau marah-marah, itu justru dari orang tua itu justru, ya awas kalau berhenti kamu nangisnya. Biasanya saya berhenti kalau digituin. Oke. Oke, awas kalau marahnya berhenti. Biasanya justru malah akan kaget gitu loh, sadar bahwa ini. Ya. Tapi kan apa namanya, itu teknis ya. Maksudnya seperti itu bahasa Jawanya dilulu gitu loh. Untuk Hmm. menyadarkan bahwa itu perilaku itu tuh nggak, tidak pantas untuk ditampilkan seperti itu. Tapi apakah kemudian kemarahannya, lalu kemudian eh, kesedihannya akan berhenti ketika dia tidak marah-marah dan tidak menangis, kan tetap tidak. Karena secara emosional itu ada sesuatu yang problem gitu loh, seperti itu. Tapi yang bisa kemudian kita lakukan adalah mencoba untuk mengawal
pada level perilakunya seperti itu. Jadi menciptakan lingkungan yang jangan sampai perilaku seperti itu muncul seperti itu. Saya pikir juga punishment, reward itu sesuatu yang kemudian itu sejak zaman dahulu kala yang namanya mekanisme reward dan punishment ini adalah sesuatu yang terbukti efektif gitu loh sebenarnya. Dan makanya saya agak agak ini juga ya Mbak Indri dengan model yang tidak perlu diberi Punishment gitu ya. punishment, pokoknya semua harus divalidasi lah. Kapan bisa belajar mengenai baik, buruk, benar, salah ya kalau semuanya divalidasi seperti itu. Oke, Eh, kalau seumpama Bapak dan Ibu guru masih ada yang kurang paham dengan jawaban yang disampaikan beliau, langsung raise hand atau langsung menimpali juga tidak apa-apa, Bu. Karena kan kita tidak tahu ya panitia ya, apakah Bapak dan Ibu sudah paham dengan jawabannya seperti itu. Tadi Bu Oke, Julia ya, gimana Ibu Julia ya? Julia gimana Ya, kira-kira? Ya Bu, izin menambahkan, silakan. kan kita sebagai guru sebelum mengerjakan suatu tugas atau latihan itu kan pastinya ada instruksi yang diberikan atau standar pengerjaan tugas agar tercapai nilai yang maksimal kan Bu. Nah, di sini anak itu dia setiap kali diberikan arahan dia nggak terima, dia selalu bilang aku bisa sendiri seperti itu. Sementara hasil kinerja atau tugas yang dia kerjakan itu tidak sesuai seperti yang guru berikan instruksi, maka nilainya kan pastinya tidak dapat 100 gitu Bu, bisa jadi 98 atau 95. Nah, di situ dia nantinya akan marah kayak gitu dan dia selalu berkata, "Kenapa tidak ada yang mau mengalah denganku?" seperti itu. Dan anak itu juga sebenarnya eh, se- adalah anak berkebutuhan khusus dulunya di saat dia kinderland, dan setelah dia masuk SD dia orang tuanya minta itu agar anaknya dapat bersosialisasi dan gabung grup seperti itu Bu. Baik Bu Julia, ini pertanyaannya ini memang memang lebih ke arah pedagogi gitu ya, mengenai strategi dan secara teknisnya. Tapi pada prinsipnya ya kalau menurut saya ada dua alternatif sebenarnya. Yang pertama adalah standarnya yang memang diturunkan gitu ya. Jadi tidak bisa kemudian menerapkan standar yang sama dengan berbagai alasan, atau tetap dengan standar tersebut, tapi ya bukan berarti kemudian tidak didampingi setelah informasi tersebut disampaikan. Seperti itu kan kebanyakan kan kita tuh seringkali tidak ingin memberikan kabar yang buruk atau hasil yang mengecewakan, itu kan karena kita itu ada ketidakrelaan juga gitu loh, kalau harus menemani orang yang kecewa, kalau harus menemani orang yang marah-marah. Jadi dikasih kabarnya itu yang baik-baik saja, yang sesuai dengan yang dia inginkan gitu. Padahal sebetulnya dari eh, kemampuan yang bersangkutan untuk kemudian menghadapi tidak semua hal itu sesuai dengan realitas tersebut, lagi bisa belajar sesuatu yang baru. Jadi, tapi tentunya kan nggak bisa secara langsung juga. Artinya perlu untuk pendampingan gitu. Maksudnya memang tetap perlu untuk didampingi, harus ada effort ekstra gitu ya. Saya pikir eh, yang kemudian dilakukan seperti itu. Atau cara yang lebih lebih eh, shortcut gitu barangkali adalah ya menurunkan aja standarnya. Oh, ini berarti memang tidak bisa dengan menggunakan standar yang sama dengan yang lainnya. Nah, masing-masing pilihan saya nggak bisa menjawab mana yang paling bagus gitu Bu Julia, karena setiap pilihan itu pasti ada konsekuensi dan resikonya. Kalau mengubah standar konsekuensinya apa? Kalau misalnya tetap menggunakan standar yang sama, diberitahu faktanya seperti ini, kan konsekuensinya yang pasti guru harus merelakan lebih banyak waktu gitu ya untuk mendampingi yang bersangkutan dalam proses dia menerima hasil tersebut seperti itu. Mudah-mudahan terjawab ya Bu Julia. Gimana Bu Julia? Sudah aman? Oke. Sejauh ini sudah banyak metode sih yang dicoba Bu. Mungkin eh, dari diri anak itu sendiri lagi kayak gitu, karena ada berkebutuhan khusus itu memang tidak pernah kami paksakan untuk eh, mengikuti SOP dalam belajar, misalnya bahasa Indonesia kan. Karena kalau menulis pastinya di awal tulisan itu harus menggunakan huruf kapital dan di akhir kalimat menggunakan titik seperti itu. Tapi anak ini memang dia selalu bilang aku bisa melakukannya sendiri. Aku mau seperti ini, seperti itu Bu. Kayak ada keegoisan dari dalam, terus tidak mau diatur sih jatuhnya. Hmm.
Iya, pasti tantangannya akan memang akan berbeda dan lebih berat gitulah. Kalau ketika misalnya tidak baseline-nya itu pal- baseline-nya itu berbeda gitu loh dengan siswa yang kebanyakan seperti itu. Oke, gitu, oke, Bu Julia. Oke, saya izin lanjut untuk pertanyaan eh, ini dari anonim. Apakah mindfulness memiliki level dan memungkinkan ini menjadi achievement karena ada pernyataan Bu Cleo, yang bodoh menjadi lebih pintar, yang pintar menjadi lebih bijak. Ataukah ini trait gitu ya Bu, yang harus selalu diasah berfokus pada aspek kognisi. Monggo, Bu Cleo. Eh, ini disclaimer juga ya, Bu. Yang bodoh tidak menjadi bertambah bodoh dan yang pintar itu menjadi semakin bijak. Seperti itu. Oke. Itu tadi yang saya kemukakan terkait dengan Ya, idealnya pendidikan. Jangan sampai justru dari awal seseorang itu memiliki beragam pemahaman yang keliru mengenai kemampuannya dia gitu ya. Ketika ikut di hmm, dalam suatu pendidikan malah pemahaman dia malah semakin kesasar gitu loh. Karena tidak ya. mendapatkan feedback secara akurat. Jadi makin keliru makin keliru. Nah, itu jangan sampai itu terjadi seperti itu gitu. Dan si pintar ini kemudian menjadi semakin bijak. Nah, mindfulness itu suatu kondisi yang kemudian itu state ya, kondisi yang harus terus-menerus dilatih. Dan itu bukan kemudian achievement pencapaian gitu loh. Justru Hmm, pada titik di mana kita merasa bahwa oh saya sudah pintar gitu ya, atau hmm. saya sudah mindful, pada titik itulah justru kita menjadi tidak mindful dan menjadi tidak tidak pintar. Seperti itu. Oke, apakah sudah terjawab? Oke, semoga terjawab karena saya juga menyebutkan namanya tidak ada di sini. Oke, kita langsung saja. Ini sepertinya pertanyaan yang mewakili sebagian besar guru-guru yang ada di sini, Bu Cleo. Salah satu hal yang sulit bagi saya adalah didengarkan oleh siswa. Bagaimana cara agar kami bisa didengarkan oleh siswa dan membuat mereka sadar pentingnya pengetahuan? Wah, mewakili saya juga ini pertanyaannya sepertinya. Monggo, Bu Cleo. Saya kalau kalau ditanya cara secara teknis itu kan memang bukan bukan bidang saya juga Ya. gitu ya secara pedagogi. Tapi yang Hmm. selama ini saya lakukan, saya juga nggak tahu siswanya mendengarkan atau tidak gitu ya omongan omongan saya gitu. Tapi yang selama ini saya coba untuk terapkan adalah selalu berusaha untuk membuat suatu materi itu menjadi relevan dan relatable gitu loh. Dan setiap tugas juga berusaha untuk dibuat relevan dengan kehidupan sehari-harinya siswa. Kayak begitu. Eh, Kebetulan memang bidang yang saya eh, yang saya ampu itu adalah bidang psikologi yang memang eh, dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tentunya menjadi tidak akan kemudian menjadi semudah itu ketika misalnya bidangnya apa seperti misalnya fisika kuantum atau kayak gimana seperti itu gitu yang memang jauh dirasakan jauh dari kehidupan sehari-hari. Tapi tantangan untuk membuat apa yang kita sampaikan menjadi relevan itu saya pikir adalah kemudian kunci agar kita tetap diberi perhatian oleh siswa gitu. Karena begitu dia merasa bahwa ini tuh nggak ada hubungannya dengan kehidupanku gitu kan, ini eh, nggak asik, ini nggak keren, ini nggak eh, membuatku jadi lebih gimana-gimana seperti itu, secara otomatis motivasi untuk kemudian memberikan atensi itu akan turun pasti seperti itu sih. Kalau di level saya nggak tahu kalau di level SMA sekarang gitu ya Mbak Indri, tapi kalau di level mahasiswa itu juga termasuk misalnya saja memposting tugas-tugas yang diberikan itu diposting-posting di medsos, terus berusaha untuk mendapat respon dari followers gitu kan. Hal-hal yang kayak gitu. Jadi agar siswa itu merasa bahwa apa yang dihasilkan ini tidak hanya berhenti di ruang kelas aja, tapi misalnya ada manfaatnya keluar gitu kan. Bisa membuat dia itu juga menjadi apa eh, punya sesuatu yang dibanggakan bagi yang bersangkutan seperti itu. Jadi melibatkan media-media yang sehari-harinya digunakan oleh si siswa tersebut kayak gitu, media sosial, YouTube dan sebagainya. Itu hal lainnya gitu ya.
Oke, bagaimana Bu Fatimah? Mungkin apakah sudah terjawab pertanyaannya? Kita disclaimer lagi ya bahwa kita memang bukan expert di bidang pedagogik di sini seperti itu. Tapi Bu Cleo mungkin bisa membantu tadi melalui teori dalam psikologi, terutama di psikologi pendidikannya ya. Oke, Intinya kan berarti pintu pintu masuknya itu adalah atensi gitu ya. Atensi itu mata uang yang paling mahal yang ada saat ini gitu. perhatian Selama ya. jadi gimana caranya kemudian supaya bisa grab atensinya seperti itu. Nah, grab atensi ini kan terutama pintu masuknya adalah ketika menceritakan contoh sehari-hari yang memang relevan dengan yang bersangkutan gitu. Isunya saat ini sedang isu apa misalnya seperti itu ya, yang kemudian Hmm, dikaitkan dengan apa namanya materi yang ingin disampaikan misalnya seperti itu. Cuma saya juga tidak betul. tidak ingin sok tahu gitu ya Ibu dan Bapak karena setiap bidang keilmuan itu kan pasti juga berbeda-beda gitu loh. Tidak semua lantas bisa dengan menggunakan hal yang seperti itu Ya. gitu. Oke, terima kasih Bu Cleo. Kita lanjut lagi karena ini sebentar lagi waktunya juga akan habis. Nah, ini dari sebentar Ibu Eka Ariesti. Pembiasaan hal-hal kecil atau perilaku yang baik di lingkungan sekolah yang akan digunakan pada saat terjun di tengah-tengah masyarakat bersosialisasi. Dan salah satu peran kita sebagai guru, oh, ini bukan pertanyaan deh, meluruskan perilaku-perilaku yang kurang baik agar siswa siap bersosialisasi. Oh, mungkin ini sebuah pernyataan, tapi mungkin butuh statement Bu Cleo, apakah pernyataan ini sudah benar atau tidak, seperti itu, Bu. Kok kayak ujian ada benar salah gitu ya. Nggak, terima kasih ya itu terima kasih atas ininya highlightsnya gitu ya yang disampaikan. Karena memang begitu ya. Jadi kayak justru dari membangun sesuatu yang tampaknya kecil gitu ya, melakukan sesuatu yang kecil dari hari ke hari itu justru sesuatu yang besar itu nantinya akan tercipta. Karena yang namanya alam itu tidak mungkin kemudian membuat loncatan gitu loh. Tidak sesuatu yang karbitan gitu ya, yang tidak tidak dengan latihan terus tiba-tiba Hmm, bisa karena simply melihat chat GPT seperti itu tanpa tahu proses ya, untuk mencapai jawaban tersebut padahal chat GPT juga masih bodoh gitu ya masih lebih pintar apa namanya masih saat ini kondisinya lebih pintar manusia gitu dibandingkan chat GPT. Nah, hal-hal yang seperti itu memang menjadi kemudian menjadi fondasi gitu di dalam pembelajaran ini. Jadi start dari hal-hal yang kecil 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 gitu. Tidak hanya dalam pencapaian tapi juga dalam kekeliruan-kekeliruan gitu. Jadi saya pikir misalnya saja tadi saya contohkan ya kalau misalnya ditanya gitu ya mau Mbak Indri sudah makan atau belum? Misalnya saya bertanya seperti itu kepada udah sarapan. Misalnya saya bertanya pada Mbak Indri sudah makan atau belum? Nanti kan jawaban Mbak Indri, oh ini kan lagi webinar. Nah itu kan sesuatu yang tidak nyambung. Ditanya sudah makan atau belum, jawabannya hanya tinggal sudah atau belum gitu ya. Jawabannya kok lagi webinar. Nah hal-hal kekeliruan eh, cara berpikir seperti itu saya pikir juga perlu untuk ditegur agar tidak terbiasa untuk tidak nyambung gitu loh pada saat kemudian memberikan jawaban. Nanti kalau sudah kemudian menjadi tokoh publik itu seringkali yang dibully-bully netizen itu loh Ibu dan Bapak. Ditanya apa kok jawabannya apa seperti itu gitu karena kebiasaan dari hal-hal kecil itu tidak terbiasa untuk ditegur seperti itu gitu. Terima kasih Bu atas masukannya tadi juga. Iya, itu banyak terjadi ya Bu sama menteri-menteri kita ditanya A, muter-muter dulu, mohon maaf, ini kan kita saling mengingatkan gitu ya Bu, bahwa amanah yang besar itu juga butuh kompetensi yang besar juga gitu. Oke, kita lanjutkan, tunggu sabar Ustadz Rosid ya, Ustadz Rosid sudah mau tanya, ini tinggal satu pertanyaan di chat, habis itu Ustadz Rosid, oke. Aduh ini guru saya soalnya Bu ya. Oke, ini dari Bapak Hairul Umah. Izin bertanya, Bu, terkait guru berkesadaran, apakah ada penekanan khusus dengan siswa-siswi SMA sederajat, sebagaimana forum ini diadakan khusus untuk guru SMA sederajat? Iya, jadi memang pada awalnya nih dari tim kita berdiskusi gitu ya. Sebenarnya dengan berguru yang berkesadaran ini kita sasarannya apakah untuk kemudian
di level pendidikan yang dasar atau di level menengah atau kita buka untuk secara umum saja yang pendidik manapun gitu ya. Cuma saya kemudian kita sepakat untuk fokus di level pendidikan SMA gitu untuk kali ini gitu ya Pak, karena berpikir bahwa SMA ini sebenarnya pintu gerbang terakhir gitu sebetulnya sebelum seorang siswa itu kemudian masuk ke gerbang yang berikutnya, entah apapun yang dia putuskan, apakah kerja, kuliah atau menikah gitu, atau semuanya sekaligus seperti itu gitu, yaitu kehidupan sebagai orang dewasa gitu. Jadi ini tugas ibu dan bapak, guru-guru SMA, SMK dan sederajat ini tugas yang maha berat gitu ya. Bisa dikatakan barangkali ibu dan bapak ini semuanya masokis gitu, karena yang didampingi ini itu adalah siswa-siswa yang sedang pada kondisi yang secara mental itu sedang sulit-sulitnya. Kayak begitu. Karena harus memutuskan next step, langkah berikutnya sebagai kehidupan ketika dia sudah tidak lagi SMA, gitu kan. Apa yang akan dia tempuh, bekal apa yang kemudian dia miliki, gitu. Karena udah nggak bisa ngulang lagi ya masa SD, masa sebelumnya kayak begitu ya. Pintu-pintu terakhirnya ini adalah di SMA. Itu karena itulah saya pikir menjadi suatu pasti menjadi guru di setiap level pendidikan itu kan tantangannya berbeda-beda gitu ya, Ibu dan Oke. Bapak. Cuman ada satu tantangan yang sangat spesifik karena terkait dengan karakteristik dari siswa yang segera akan memasuki masa dewasa. Kalau Ibu dan Bapak tahu ketika sudah mahasiswa, itu biasanya kan dosen itu lebih fokusnya tidak pada kemudian yang saya katakan tadi gitu loh. Bukan hal-hal yang didiskusikan ini, tapi lebih kepada kemudian misalnya aspek penelitiannya, aspek kemudian penguasaan kontennya dan sebagainya. Ada memang kemudian sebagian dosen yang tetap oh harus ingat dengan nilai universal yang seperti itu. Tapi biasanya kami dari di level pendidikan tinggi itu juga akan sangat berharap pada level-level pendidikan yang sebelumnya ketika ini anak masih SMA belajar etik, belajar kemudian menghitung resiko, bertanggung jawab dan sebagainya itu di level-level pendidikan yang sebelumnya gitu dan titik puncaknya ini adalah pada saat SMA. Seperti itu, Bapak. Oke. Terima kasih penjelasannya Bu Cleo. Insya Allah sudah terjawab ya Bapak ya. Kita lanjut sekarang. Monggo Ustadz Rosid, kalau mau bertanya dipersilahkan. Halo, apa suara saya sudah terdengar, Mbak Indri? Aman Ustadz. Permisi, selamat pagi Ibu Clio. Selamat pagi, Pak Rosid. Ini gurunya Bu Indri. Betul, guru Betul. BK saya ini Bu, SMA. Oh, iya, iya, iya. Masih tetap muda tapi ya. Terima kasih banyak atas waktunya, Mbak Indri. Terima kasih juga, Ibu dosen yang terhormat. Kami hanya ingin sharing, mudah-mudahan lebih terang begitu. Pribadi atau individu yang baik itu perilakunya dilandaskan dengan akal. Kami cukup lama mendampingi anak-anak SMA. Sepertinya mereka masih tidak terlalu memikirkan resiko perilaku kesehariannya, tidak terlalu mempertimbangkan resiko perilaku yang dia lakukan dalam keseharian, seperti misalnya masih banyak memanfaatkan jam-jam kosong, lalu bergadang, lalu mungkin over main gadget ya, dan komunikasi dengan keluarga yang masih cenderung tidak baik ya. Nah, pendampingan di lapangan itu, kalau satu kata tadi akal, bahwa perilaku individu yang baik itu ya dilandasi dengan akal atau berpikir begitu. Nah, yang ingin kami tanyakan, bagaimana sih Ibu Clio ini antara akal dengan perasaan itu bekerja sama ya, antara akal dan perasaan itu bisa bekerja sama, prosesnya bagaimana, dan mungkin
kami lebih eh, baik begitu pendampingan dengan anak-anak di lapangan. Mohon maaf kalau ini agak bulat pertanyaannya karena kami sedang belajar jadi ngerasa bingung juga ini. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih Ustadz. Monggo, Bu Cleo. Baik, ini terima kasih Pak Rosid dan ini sebenarnya kayaknya Bu Indri ini sebenarnya bisa jawab loh ini pertanyaannya karena kalau di psikologi UP itu kita ada mata kuliah yang namanya psikologi emosi Pak Rosid. Nah ini Mbak Indri ini dapat 1 semester, dapat nilai A kayaknya ya Mbak Indri ya Alhamdulillah. untuk mata kuliah tersebut. Jadi ini ada 3 buah istilah gitu ya Pak Rosid yang sama-sama bekerja sama dalam membentuk sesuatu yang namanya mental gitu. Jadi istilah yang pertama yang sering kita dengar itu yang namanya emosi gitu kan. Lalu kemudian istilah yang kedua adalah akal atau kognisi gitu. Namun di antara kedua istilah ini sebenarnya ada istilah ketiga yang namanya perasaan. Nah, perasaan itu apa gitu ya, Pak Rosid dan Ibu dan Bapak. Perasaan itu sebenarnya secara sederhananya adalah emosi yang dirasakan, lalu kemudian diberikan makna oleh pikiran kita, itu nanti akan menghasilkan perasaan. Misalnya, ini hari Sabtu, dari tadi dengerin misalnya, ini Bu Cleo dan Mbak Indri ini ngomong apa dari tadi gitu kan. Misalnya Ibu dan Bapak merasa seperti itu. Itu kan emosi yang muncul itu adalah bisa jadi emosi marah gitu ya. Karena sudah kok ini kok percuma sebenarnya menghabiskan waktu karena tidak paham seperti itu barangkali. Nah, kognisi itu kemudian memberitahu gitu loh Pak bahwa apa namanya jangan keluar dulu karena sudah terlanjur mengisi pretest, tinggal mengisi posttest nanti bisa mendapatkan sertifikat kok. Seperti itu yang bisa dimanfaatkan misalnya. Itu kognisi, akal yang memberitahu gitu kan. Kalau keluar tidak melanjutkan berarti resikonya kan nanti beneran membuang-buang waktu percuma seperti itu. Nah, di situ nanti akan menimbulkan sesuatu yang namanya perasaan. Kira-kira perasaannya perasaan apa nih, Mbak Indri? Kalau sebenarnya sudah marah, tapi mikir jangan-jangan dulu nanti biar bisa mendapatkan sesuatu gitu dari yang diberikan ini yang muncul biasanya adalah perasaan jengkel seperti itu. Jadi perasaan ini itu sesederhana produk gitu loh, Pak Rosid dari pemaknaan kognisi yang pemaknaan yang diberikan kognisi terhadap emosi. Jadi pendampingannya bukan, saya pikir bukan pendampingan terhadap perasaan siswa gitu ya. Tapi pendampingan adalah bersama-sama mencoba untuk berdialog terkait dengan yang kamu pikirkan itu apa gitu loh. Terhadap emosi yang dirasakan tadi. Seperti itu. Dari situ kita bisa membreakdown apakah kemudian dalam pemikirannya itu kok banyak sekali pengetahuan palsu gitu ya. Anak ini kok merasa dirinya itu misalnya seperti apa tokoh Korea siapa gitu padahal sebenarnya tidak yang seperti itu kayak gitu. Tapi kalau kita langsung sikat misalnya mengatakan bahwa mukamu tuh jauh banget misalnya dengan tokoh Korea tersebut gitu, itu mungkin nggak akan bisa efektif gitu. Tapi kalau kita coba untuk bersama-sama mendampingi kira-kira keyakinan-keyakinan apa sih yang dia miliki terhadap sesuatu hal, dari situ saya pikir akan lebih bisa untuk dilakukan gitu loh Pak. Sama-sama mengajarkan untuk mengidentifikasi dan dari situ sebenarnya tadi Bapak sempat menyinggung mengenai adanya risiko dan konsekuensi gitu ya Pak ya. Dari situ kita bisa juga untuk ajak kalau kamu punya pemikiran seperti ini dan pemikiran itu keliru, maka nanti resikonya apa? Kayak begitu. Artinya resikonya misalnya bisa jadi kamu bertandingnya di kelas berat sebenarnya, padahal sebetulnya levelmu itu masih kelas bulu. Misalnya seperti itu. Bahwa orang tidak terima ketika dikatakan bahwa levelnya kok masih kelas bulu gitu sesuatu yang wajar saya pikir gitu kan. Tapi kan kita harus juga sambil jalan itu berusaha untuk menunjukkan bahwa tidak harus hebat di semua bidang gitu loh, tidak harus menang di semua bidang juga karena tidak ada memang orang yang bisa kemudian menang di semua bidang seperti itu. Mungkin ada kali ya Mbak Indri ya kalau kalau di era sekarang ini. Lebih kurang seperti itu sih Pak Rosid. Barangkali dari panjenengan juga berkenan untuk sharing juga ini penanya terakhir kan ya Mbak Indri? Ge,
Kebetulan kan waktunya sudah habis, Bu. Oke. Cuman yang bertanya di chat, bagaimana kalau ini juga kita jawab sebagai Oh, boleh, pertanyaan boleh, terakhir? boleh. Oke, Tapi Pak Rosid dulu ya, oke, betul, bagaimana Pak. Bapak? Kita Ustadz Rosyid, gimana nih Ustadz Rosyid? Sudah terjawabkah? Atau masih ada yang ingin diskusikan? Cukup tersampaikan. Terima kasih banyak, Mbak terima Indri, kasih Bu. banyak Pak Rosid. Mudah-mudahan tidak terlalu penjelasan saya tidak terlalu teknis ya. Yang ingin saya sebenarnya garis bawahi sebenarnya lebih kepada prinsip-prinsipnya saja. Karena kalau teknis saya yakin ya dari Pak Rosid, dari Bu Indri, Bu Julia dan Bapak dan Ibu yang lain ini jauh lebih canggih gitu ke yang setiap harinya memang apa namanya yang dihadapi secara langsung Hmm. itu kan memang anak-anak SMA tersebut seperti itu. Kalau yang saya temui ya mantan anak SMA ini kayak panitianya ini baru lulus SMA tahun lalu seperti itu gitu. Jadi itu terus saya pikir-pikir juga ini SMA-nya seperti apa ya kayak begitu seperti itu Pak Rosid. Terima kasih. Terima kasih Bu Cleo, terima kasih Ustadz Rosyid, sehat selalu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bu Airin ya, Mama Nua. Oke, saya ingin bertanya Bu, bagaimana kita sebagai guru menumbuhkan kesadaran dan kemauan belajar dengan kondisi siswa yang berada di taraf ekonomi sangat mampu dengan segala fasilitas yang dimiliki, malah semakin membuat siswa tersebut buat apa ya susah-susah belajar, atau saya akan meneruskan usaha orang tua seperti itu Bu. Bagaimana juga mengajak orang tuanya untuk mau terlibat bersama dalam mendidik siswa. Wah, ini problem masa kini sekali ya. Banyak sekali orang tua yang sibuk bekerja dan lupa untuk mendampingi anak belajar. Oke, dua pertanyaan sekaligus tuh Bu, berarti. Monggo, Bu Cleo. Iya, ini memang salah satu tantangan terbesar sih saya pikir kalau kita kan dari tadi kita berdiskusi ini seakan-akan sesuatu yang ideal itu seakan-akan kayak mudah gitu ya untuk dicapai. Misalnya menjadi guru yang ideal atau Ya. kemudian pendidikan idealnya seperti apa. Tapi pada realitasnya kan yang namanya isu terkait pendidikan itu kan pasti tidak juga terlepas dari faktor sosial ekonomi ya. Nah, sosial ekonomi yang sangat bawah dan sangat atas itu tidak kemudian bisa di massal gitu loh sebenarnya. Jadi pendidikannya kemudian dengan tipe pendidikan yang ada kita sekarang ini gitu ya. Tadi Ibu bertanya misalnya kelas atas kemudian dia ikut di pendidikan bersama-sama dengan temannya yang lain yang secara sosial ekonominya itu di bawah bahkan mungkin di bawah banget dengan yang bersangkutan gitu. Menurut saya akan sangat sulit untuk kemudian menimbulkan motivasi atau membuat yang bersangkutan itu jadi merasa relevan dengan apa yang disampaikan di dalam level pendidikan yang untuk kalangan menengah gitu. Karena bayangan saya sebenarnya juga kebanyakan konten, capaian pembelajaran dan sebagainya yang diberikan itu kan memang mensyaratkan tidak boleh terlalu sampai yang miskin sekali, tapi juga sekaligus juga kalau sudah di level yang crazy rich ya katakanlah seperti itu gitu kan, itu tidak lagi relevan gitu. Jadi bayangan saya memang akan amat sangat sulit Bu untuk menimbulkan motivasi bagi siswa yang demikian. Kita mau bilang apapun dia untuk apa? Ya memang ya pertanyaannya memang memang seperti itu gitu. Memang untuk apa gitu kan? Pada akhirnya yang barangkali ya bagi yang bersangkutan yang bermanfaatnya lebih dari sekadar ininya saja apa dapat status atau dapat ijazahnya saja untuk nanti sebagai syarat mungkin orang tuanya menyaratkan gitu ya, kamu boleh nanti meneruskan usaha kalau kamu sudah lulus kuliah lah. Untuk lulus kuliah kan harus lulus SMA dulu nih. Berarti kan bagi yang bersangkutan ini simply batu loncatan saja. Jadi untuk apa? Bagaimana caranya agar seseorang yang menganggap bahwa ini hanya batu loncatan untuk kemudian mau sungguh-sungguh belajar itu ya tidak akan sangat sulit Bu. Tidak ada strateginya gitu loh. Kecuali ya itu tadi malah justru misalnya menciptakan pendidikan yang khusus gitu ya, kurikulumnya khusus, kontennya khusus ya. Yang dibutuhkan apa sih? Yang dibutuhkan skill untuk meneruskan usaha orang tua. Ya sudah isi pelajarannya itu saja. Gitu yang skill-skill yang dibutuhkan untuk itu. Pasti yang bersangkutan akan merasa termotivasi kalau seperti itu. Cuma paling kemudian juga bisa diingatkan, misalnya katakanlah seperti ini, bahwa yang namanya kehidupan ini kan tidak pernah ada yang tahu ya nantinya akan seperti apa ke depannya. Saat ini sepertinya sudah fix
akan mewarisi gitu kan. Tapi kan nantinya belum tentu. Bisa ada nih misalnya perubahan dalam kehidupan. Nah, kamu punya modal apa nih seandainya suatu saat harus misalnya ternyata harus mandiri. Seperti itu paling. Jadi diajak untuk kayak apa ya semacam melakukan thought eksperimen ya. Andai begini, nanti bagaimana? Karena kan tidak selalu siapa yang bisa menjamin gitu ya. Hari ini Hmm. bilang akan diwarisi sesuatu lah besok se- bisa jadi sangat berubah. Nah, kamu punya bekal apa? Nah, pendidikan di SMA ini bisa membekali loh. Bukan kok membekali dengan ilmu-ilmunya, tapi membekali dengan cara berpikirnya, gitu kan? Cara berpikir yang seperti apa Hmm. ya, yang terus mempertanyakan keyakinan yang dimiliki keliru atau tidak. Ini saya hanya pakai intuisi atau memang berdasarkan data kayak begitu. Itu kan pendidikan berpikir bukan mengenai materi yang disampaikan seperti itu. Kalau kita berusaha untuk bilang ini penting banget loh materinya, selama dia tidak merasa relevan ya dia tidak akan eh, ambil pusing seperti itu. Mudah-mudahan bisa terjawab ya, Ibu. Bagaimana Bu Airin? Semoga sudah terjawab. Sudah, Bu. Sudah. Terima kasih Terima banyak. kasih banyak Bu Airin, ini Iya. pertanyaannya ini keren dan sebenarnya pengen saya diskusikan lebih jauh gitu ya, tapi ini sudah dikode-kode sama Oke. Mbak Indri katanya saya harus harus stop Masih katanya. dua pertanyaan lagi nih soalnya Bu. Dua pertanyaan terakhir guys sebelum Iya, kita tutup sesi boleh ya diskusi. Ibu Bapak kita teruskan ya meskipun agak lewat sedikit gitu ya. Oke. Mumpung kita Oke, bisa ketemu. ini dari Bapak Didik Hidayat. Oke, sebagai seorang pendidik, sampai mana sih Bu batasan kita membangun mental berkesadaran itu bagi guru dan bagi siswanya? Seperti itu. Wow, pertanyaannya ya. Iya, Monggo. yang namanya kalau ditanya batas atasnya sampai di mana gitu ya, itu tidak kenal batas atas gitu Pak. Hmm. Jadi sampai di mana kadang kita merasa di sini sudah cukup gitu ya, cukuplah segini saja. Tapi ketika kemudian muncul ketidaknyamanan karena kita sadar bahwa ternyata kok masih kurang ya, ternyata kok ada situasi yang saya pikir diselesaikan dengan cara yang biasanya saya lakukan, kok ternyata tidak bisa ya. Itu akan kemudian muncul lagi kesadaran baru lagi, muncul lagi kesadaran baru lagi gitu loh. Jadi apa? Tidak kenal batas atas gitu ya ketika kita ingin membangun sesuatu yang berkesadaran kayak begitu. Jadi apa? Keterbatasan itu sendiri kan sifat pengetahuan ya, Ibu, Bapak, dan eh, teman-teman semuanya gitu. Jadi ya menurut saya justru ketika timbul ketidaknyamanan, rasa tidak puas, rasa masih belum merasa cukup gitu ya, kerendah hatian seperti itulah yang membuat seseorang itu akan, ini kalau seperti zaman dulu tuh yang katanya kan semakin pepatahnya kan semakin berisi semakin merunduk gitu ya. Seperti itu. Kalau sekarang semakin berisi semakin banyaknya tatus mungkin atau semakin banyak beda banget lah. Padahal kita secara filosofi kalau kita tahu di timur itu justru ketika orang itu diam tidak banyak berkata gitu ya, tapi kemudian sekali berkata-kata sedikit saja sudah on point, gila ilmunya udah tinggi nih. Tapi kalau sekarang tuh kata-katanya banyak tapi nggak ini poinnya intinya apa tuh nggak ada seperti itu tapi itu Gitu dianggap ya. orang pintar karena banyak berkata-kata padahal kan tidak seperti itu gitu. Oke, mungkin bisa, sudah terjawab ya Bapak Didik ya. Bapak Didik masih di ruangan ini kah? Terima Oke. kasih Pak Didik. Masih. Oke, sudah terjawab Bu batasannya. Oke, terima Terima kasih. kasih Pak Didik. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih, Bu Cleo dari Beli Komang. Swastiastu, selamat pagi Bapak Ibu. Oke, izin menyampaikan usul di setiap sekolah diberlakukan pendidikan yoga dalam setiap kegiatan pembelajaran. Jadinya pentingnya melatih fisik dan mental. Wah, ini nanti yang yoga bukan muridnya nih, gurunya dulu nih. Karena untuk membebaskan siswa dari pembodohan, gurunya juga harus bebas dulu. Oke, Iya. gimana nih tanggapannya Cleo? Luar biasa Eh, idenya. mau ditanggapi gimana ini saya juga bingung mau Menurut Bu ditanggapi Cleo seperti gimana, apa. Bu? Tapi Secara yang pasti teknis, gini sih secara memang teori memungkinkankah gitu? eh, ini tidak terlepas dari merek tertentu ya, jenisnya apapun gitu ya. Tapi memang saat ini tuh memang sudah mulai muncul kesadaran ya bahwa yang namanya fisik dan mental itu tidak pernah bisa terlepaskan satu Betul. sama lainnya seperti itu gitu loh. Jadi kayak misalnya
seni sebetulnya itu sesuatu yang juga bisa melatih rasa gitu ya. Sayangnya udah ada beberapa mungkin hal-hal yang tadinya diajarkan di kurikulum-kurikulum yang lama tuh sekarang udah mulai ditinggalkan seperti itu loh. Kayak begitu karena padat sekali dengan materi yang pokoknya target materinya seperti ini. Tapi yang sementara hal-hal yang tidak secara langsung terkait dengan KPI gitu ya, dianggapnya ya itu bisa nanti dikesampingkan. Tapi penting sekali gitu kayak misalnya ada sekolah-sekolah juga yang ini Pak yang kemudian mengajarkan tentang mindfulness pada anak-anak sejak usia awal, sejak usia dini. Jadi anak tuh diajarkan kalau ngantri di kamar mandi itu tidak perlu terburu-buru, pelan-pelan saja, makan tidak perlu terburu-buru dan sebagainya dan seterusnya. Jadi aktivitas-aktivitas sehari-hari yang tampaknya tidak secara langsung terkait dengan konten materi pembelajaran, tapi akan sangat menunjang karena antara fisik dan mental itu memang tidak bisa terpisahkan dan harus sama-sama dilatih agar tidak hanya bugar secara fisik, tapi juga bugar secara mental seperti itu. Ah, luar biasa. Terima kasih Bu Cleo penjelasannya. Memang betul sekali ya Bu, fisik dan mental itu sangat berkaitan dan saling mempengaruhi ya. Kalau saya baca berita kemarin di ITB itu sudah disiapkan tempat gym ya gratis untuk mahasiswanya seperti itu. Karena mahasiswa yang sehat fisik itu akan juga mempengaruhi kesehatan mentalnya. Saya berharap di UB juga gratis ya Bu. Masih berbayar sampai sekarang. Oke, demikianlah sesi tanya jawab ini Bapak Ibu guru. Terima kasih banyak atas waktunya sudah menyempatkan hadir di webinar kali ini gitu ya. Semoga Bapak Ibu guru setelah hadir di webinar ini banyak mendapatkan ilmu pengetahuan terkait tentang apa sih sebenarnya membangun mental guru yang berkesadaran, sadar seperti apa sih seperti itu, mencerdaskan anak didik itu apakah sudah cukup dengan hanya menaikkan IQ-nya. Ternyata tidak ya Bapak Ibu guru ya, bahwa pintar itu tidak hanya IQ tapi juga harus bijak juga. Baik, mungkin selanjutnya acara saya langsung kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan atas talk show yang sangat menarik dan tentunya sangat insightful sekali. Namun talk show tadi merupakan inti dan juga akhir dari acara webinar pagi ini. Sebelum kita menutup acara, kami meminta kesediaannya Bapak dan Ibu untuk mengisi post-test melalui tautan yang dibagikan di grup WhatsApp. Karena perlu diingat pengisian post-test ini merupakan syarat yang penting untuk mendapatkan sertifikat elektronik webinar pagi ini. Betul sekali. Selanjutnya, mari kita abadikan momen pagi ini dengan foto bersama. Kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyalakan kamera. Kami akan mengambil beberapa tangkapan layar. Baik, kami hitung mundur ya. 3, 2, 1. Baik, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi yang terakhir. 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengikuti sesi dokumentasi. Mas MC dan Mbak MC mungkin sambil diingatkan waktu untuk pengisian post-testnya sampai jam berapa seperti itu. Karena pasti Bapak Ibu guru juga ingin ini ya santai dan kembali bersama keluarga seperti itu. Nggak tahu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, nanti untuk post-test akan ditutup di jam 12 siang. Jadi boleh dipastikan untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dari acara kita dari pagi sampai tadi udah selesai, bisa mengisi sebelum jam 12 siang nanti. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tibalah kita di penghujung acara webinar pagi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari Bapak dan Ibu sudah mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Betul sekali. Terima kasih juga kami sampaikan kepada narasumber, moderator, dan juga panitia yang telah mendukung jalannya acara ini. Semoga ilmu dan inspirasi yang kita semua telah dapatkan hari ini bisa benar-benar diterapkan di lingkungan sekolah masing-masing. Sekali lagi juga saya ingatkan kembali untuk para Bapak dan Ibu yang belum mengisi post-test harus mengisi post-test sebelum pukul 12 siang karena ini merupakan syarat dari memperoleh sertifikat elektronik. Terakhir, saya Angelin Andita Saragi Luntungan. Dan saya Matthew William Bonarsi Hombing.
Kami pamit undur diri. Dan sampai jumpa juga pada kegiatan berikutnya. Terima Terima kasih. kasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih Terima kasih Guru, Bapak dan Ibu Bapak Ibu semuanya. guru Terima semuanya. Sehat kasih. selalu, semangat mendampingi anak didik.